Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di Talk Show from Home edisi hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020. Masih bersama Mas Tio Prasetyo yang rupanya masih ngecek CEO kita, CEO kecil kita, Mas Alif. Sudah kembali beliau. Halo, selamat malam Mas. Halo, malam. Suaraku jelas, Mas? Jelas Mas. CEO udah aman Mas? Aman, udah tidur. Oke, halo Mas. Mbak Wita udah datang? Sudah. Oke, aku sekalian nyapa dengan Mbak Wita. Halo, selamat malam Mbak Wita. Malam Mas Budi. Ya, headsetnya baru nih. Baru lihat maksudnya. Minjem punya anak-anak. Pantas gaul. Penting kalau buat narasumber materi itu. Hilang Mas Tio. Sinyal menghilang dia. Oke, kita sambil tunggu ya teman-teman. Mas Tio kembali bisa online. Ya, sepertinya hilang sinyal dia. Mbak Wita, sudah lama sejak terakhir Mbak Wita bisa ngisi seminar from home waktu itu ya. Ya. Gimana nih? Ada cerita baru nggak setelah ini? Kemarin ya baru buka WA, terus kan di WA tuh sama Tio gitu. Mbak ngisi ini dong, ini TFH. Loh kan aku udah, masalah akhir bosen tuh orang-orang lihat. Bosen. Kan SFH. Kan SFH, terus apa ya, harus ada personal touch-nya gitu lah. Personal touch-nya, aku nanya apa personal touch apaan itu, ya udahlah. Pengalaman pribadinya, kalau kemarin kan ilmunya kemarin, kalau sekarang pengalamannya. Kalau kita di SFH ini kan kepoin nakes. Kan kalau di SMA kan nggak cerita kenal dari mana, gimana awalnya, gimana nggak cerita. Justru kalau ilmu semua orang memang belajar, contohnya kayak video tadi. Tapi kalau pengalaman juga orang bisa belajar kendala-kendalanya dan sebagainya, apa yang dilalui. Dan nanti ini ada surprise nih, Mbak Wita hari ini mau cerita mengenai pregnancy juga nih, dia dengan KF, pregnancy dan KF. Nah itu dia kan kemarin kan nggak ada di SFH, dia kan materinya beda kemarin. Ini kok Nih Mas Tio mulai ngode-ngode Mbak Lina gitu dah. Ngode Mbak Lina. Dia aja yang belum mau. Ngode keras. Ngode keras. Aku nggak ikut-ikut ya. Iya, makanya aku kayak kantung-kantung. Apa ini? Aku udah panik aja, ini apa nanti glukosa 6 fosfat pentos fosfat udah panik pregnancy itu biar di grup metabolik aja. Dari sini aku santai aja, kalau perlu nanti aku jelasin. Ya sudah ice. Kali ini maksudnya Mbak Wita kali ini pamperin Mas Tio. Jadi pinter-pinternya Mbak Wita ngomporin Mas Tio aja jelasin. Nanti aku bagiannya yang milih pregnancy Mas Tio loh yang milih. Mas Tio sendiri yang pilih. Nanti aku bagian yang tahu-tahu mute aja hilang. Oke, kita mulai ya. Silakan Mas. Oke, terima kasih semua yang udah hadir. Udah berapa kita hari ini, Mas? 75, Mas. 75, wah udah cepet. Nanti lagi pas nambah. Nanti aku juga ingetin di grup supaya pada itu ikut masuk yang di Metabolik. Jadi hari ini tamu kita, Mbak Wita, sebelumnya pernah mengisi SFH juga waktu itu. Tapi kali ini kita akan lebih melihat sisi dari pengalaman Mbak Wita sendiri, mengenai mengenal KF bagaimana, kendalanya apa, berapa lama, respon lingkungan dan keluarga, dan bahkan Mbak Wita sendiri pernah melalui pregnancy dengan gaya hidup ini. Bagaimana, dan sekarang otomatis kan busui kan. Nah, selama busui nanti juga bagaimana. Nah, ini bakal seru nih. Ini YouTube-nya nanti insya Allah mungkin banyak yang nge-share juga nih ditonton oleh para bumil dan busui dengan KF yang masih ragu atau gimana. Bisa dengar langsung nih dari Mbak Wita ceritanya malam ini. Oke, tanpa menunggu waktu lama, karena udah 8 lewat berapa nih?
18. Hampir 18. Kita langsung mulai aja ke Mbak Wita karena ceritanya bakal seru dan patut didengarkan. Monggo Mbak Wita. Ya, makasih. Mas Bobby boleh share screen mau share screen ya? Silakan. Share screen ya, izin share screen ya. Sangat boleh. Ya, jadi aku share screen sedikit. Tadi udah ada peringatan nggak boleh bikin EMC kuadrat, oke? Promise, I won't. Di Ctrl L, Mbak. Ya, oke. Full screen. Oh, Ctrl L. Sorry. Adobe-nya. Atau yang di 100% kan gini ya kali ya. Sorry sebentar. Iya, it's okay. Santai aja. Jadi gini. Ctrl L sih masih dapat. Nah, Ctrl L aja? Iya, Ctrl L aja. Ctrl L. Ya. Oke. Jadi setelah KF ya, KF-nya 3 tahun, kemudian kan hamil ya. Waktu hamil, tekanannya itu meningkat gitu ya. Jadi kan kita kan ada tekanan untuk tidak boleh melakukan sesuatu yang mungkin berbahaya atau gimana lah gitu lah. Mungkin saya mengambil manfaat dari posisi saya, kan gue kan dokter, serah gue dong mau ngapain gitu loh. Sebelum aku mau ngapain kan aku sudah mempelajari, jadi insya Allah ini akan baik-baik saja gitu loh, pregnancy-nya dengan gaya hidup yang seperti ini. Sorry, kenapa ini nggak bisa di-enter? Jadi ini sebenarnya ya aku pengen share aja sama ibu-ibu hamil, karena selama ini tuh kita tuh ngelihat ibu hamil tuh kan banyak komplikasi ya. Angka kematian ibu di Indonesia tuh termasuk yang tertinggi di Asia. Jadi kita kan maunya menekan angka kematian ibu. Jadi di dunia medis ini kita ini paham kok wanita hamil dan anak-anak ini dimuliakan gitu loh. Jadi kita pengennya tuh para ibu ini merasa pede ya dengan kehamilan ini. Setuju. Jadi para dokter itu maunya apa sih? Para dokter itu maunya sebelum hamil udah siap, pas hamil nggak ada masalah, pasca hamil beres semuanya gitu, nggak ada komplikasi yang perlu dikhawatirkan. Jadi pregnancy itu sendiri mengubah banyak ya. Jadi secara hormonal itu berubah, kemudian pergerakan ususnya berubah, kemudian ada perubahan di glomerular filtration rate, di ginjal, di jantung, mesti ada perubahannya. So, saya ingin menyampaikan konsep bahwa pada ibu hamil itu, kita kan pakai fast ancestral. Cuma di sini kita nggak pakai puasa dan langsung masuk ke konsol. Terus gimana sih nutrisi itu yang untuk ibu hamil itu yang seperti apa sih? Jadi mungkin Hippocrates kan pernah ngomong tuh, biarkan makanan itu menjadi obat. Jadi kita nggak mau kita ini sembarangan selama hamil ya. Mungkin ya kalau datang ke praktek itu kan suaminya tuh pandangan matanya sudah, aduh dok ribet amat, makanan aja diatur. Biar aja dia makan, syukur-syukur dia makan, kemarin mabok mulu. Saya cuma mau bilang, Pak, ini generasi penerus dia tuh bawa materi genetiknya Bapak tuh. Jadi wanita hamil itu memang perlu energi yang banyak. Jadi pilihkan makanan yang halal dan thayyib.
ini anak bapak, Pak, bukan anak gajah atau anak ikan paus. Jadi this is a serious project ya. Jadi kita itu akan menyambut the winner gitu loh. Dia orang yang terpilih dari 100 juta yang ada. Jadi kalau ibu minta mangga muda 2 kilo, please ya Pak, modal gitu. Yang namanya cinta itu butuh bukti ya. Makanan kayak apa kayak gitu. Jadi bisa gitu loh. Jadi kalau konseling wanita, saya selalu menyertakan pasangan. Karena aku percaya orang yang berdekatan itu akan share the same wave ya, sama-sama gelombangnya itu sama gitu loh, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ini nama nggak sama premenstrual syndrome yang PMS yang berapa hari dia merengut wae gitu. Ini 9 bulan, jadi so kita akan butuh preparation. Kenapa sih kok aku maunya tetap low carb? Itu kita nggak mau obesity ya, nggak mau ada obesity, kita mau turunkan inflamasi, kita nggak mau ada resistensi insulin gitu loh. Jadi kita nggak mau mancing insulin keluar, kita nggak mau terjadi inflamasi. Inflamasi means keradangan di mana-mana. Jadi Mak serius Mak, salah makan efeknya itu ke ibu dan janin. Jadi aku mau cerita ya. Jadi kalau kegemukan atau resistensi insulin, pas waktu hamil itu mengganggu janin dan mengganggu emak. Masa mungkin dok, kan makannya banyak sehat tuh dok ya. Enggak, ternyata dari research itu dia mengganggu perkembangan janin, menyebabkan hipoglikemia. Di kemudian hari bayinya itu mungkin bisa obesity gitu ya, bisa lahir prematur kayak gitu. Risiko ke ibunya juga banyak, bisa terjadi hipertensi, diabetes mellitus, gangguan dari kekentalan darahnya, kejadian preeklamsi, banyak betul masalahnya. Jadi kalorinya itu harus cukup. Jadi nggak bisa aku nggak mau makan, aku maunya mangga doang, nggak bisa. Itu nggak cukup gitu loh. Jadi harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan ibu dan janinnya, memenuhi tugas pembentukan organ janin utamanya pada trimester pertama. Dan kita nggak boleh panggil insulin. Jangan mentang-mentang hamil boboan sambil nyender makan keripik kentang. Aduh. That is too dangerous ya. Jadi kita akan pilih low glycemic index food. Jadi kalau memang mual boleh tambah sayur. Tapi nggak harus sayurnya yang utama, bukan. Karena kita ini hamilnya anak manusia ya. Ini bukan anak sapi gitu. Jadi kita ini butuh parameter, sudah optimal atau enggak. Dokter yang ngomong aja gitu. Jadi sebelum saya ngomong ke pasien, kita udah terapkan ke diri kita sendiri. Sebelum saya menyuruh pasien, saya sudah nyoba. Sebelum kita ngomong begini dan begitu, saya baca dulu, saya coba dulu, saya pastikan aman, baru kita ngomong ke pasien. Jadi optimalnya model apa sih? Jadi kita itu maunya ya, tidak boleh kenaikan berat badan itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Di sini kita kelihatan ya, ada untuk pasien yang underweight, kenaikan berat badan yang diinginkan antara 12 sampai 18 kilo ya. Jadi tidak boleh kenaikan berat badannya wow sampai 30 kilo, 40, 50. Kan ngeri banget gitu loh. Ya. Jadi mungkin juga kita mesti cek kadar gula darahnya ya. Kalau gula darah puasanya lebih dari 92, 1 jam setelah makan 180, 2 jam setelah makan 153, itu kita curiga gestasional diabetes mellitus. Jadi kita tuh mesti nyiapin sesuatu itu sebelum menikah bahkan. Jadi waktu pubertas, kemudian family planning atau KB-nya juga mesti udah disiapin sebelumnya. Jadi kalau
bagi mereka keburu pasiennya hamil, dok hamil, aduh. Jadi semuanya masih dalam kondisi acak-adul. Maka nanti persiapannya tidak sebaik jika pasien ini disiapkan sebelum dia, bahkan sebelum dia menikah. Jadi sudah oke dulu. Dan ini mungkin juga tidak berlaku pada diabetes mellitus saja, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Kemudian tidur ini penting banget, karena kalau dia hamil kan ada gangguan tidur, simpatik nervous systemnya aktif, agak susah tidur gitu. Jadi mesti diusahakan punya tidur yang berkualitas supaya stresnya turun, sel-sel tubuh itu membuang racun yang berbahaya, kayak gitu-gitu. Jadi it helps a lot gitu loh. Pada trimester ketiga itu kan terasa nyeri-nyeri sendi segala macam, itu akan membaik jika istirahatnya cukup. Jadi kita butuh istirahat itu di malam hari, itu kita didukung sekresi melatonin. Kalau pagi hari kita beraktivitas dengan baik, didukung hormon kortisol. Jadi kalau kurang tidur, mesti ada gangguan metabolik, kardiovaskular, overstimulasi saraf simpatis, gangguan hormonal, dan inflamasi. Dan make it double pada wanita hamil. Kalau orang biasa aja kayak gini, kalau orang hamil, dia kelemahan dalam kelemahan. Jadi mesti diberi tidur yang benar-benar berkualitas. Kemudian aktivitas fisiknya itu mesti oke, karena exercise secara umum dia menambah massa otot dan meningkatkan jumlah mitokondria. Jadi stay aktif itu penting. Jadi ini selain ya supaya badan kita fit, awet muda, ini persiapan untuk nanti melahirkan dan nanti pada saat menyusui. Kemudian stres ya, mesti dikendalikan. Saya kasih gambar laki aja, saya nggak mau yang perempuan yang stres. Jadi laki aja. Biar yang orang-orang laki itu aja. Jadi stres akut itu kan mengganggu sistem imun seluler. Nah kalau stres kronik mengganggu sistem humoral dan seluler. Ini beneran, ini bukan gosip. Jadi kalau si bapak itu pagi-pagi ngegas aja, kita mudah terpapar virus. Oke, imun seluler. Tapi kalau sudah stresnya kronik itu ajur. Jadi nggak usah dipikir anak, suami, tetangga, tante, kenalan, rumput depan rumah, ya elah, nggak usah. Jadi itu namanya paripurna ajurnya kalau stresnya kronik. So, buang jauh-jauh. Tidak boleh stres pada ibu hamil. Oke? Kemudian kontrol teratur. It helps ya, benar-benar kita kontrol teratur tuh ngapain sih sebenarnya? Jadi ya dicek berat badannya, tensinya, kemudian kita tuh dicek hemoglobinnya, kadar gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal. Beneran ya, waktu saya hamil, walaupun saya dokter ya, saya juga kontrol gitu, nggak kayak mana gue dokterin sendiri, enggak juga gitu. Jadi nanti kita tuh mau planning ya, lahirannya di mana, preference-nya, bakalan nanti di planning untuk normal atau seksual. Nanti rawat gabung nggak sama baby-nya? Inisiasi menyusui dini nggak? Kemudian ASI eksklusif nggak? Jadi kita mau mempersiapkan banyak ya di sini. Jadi mungkin itu paparan saya singkat apa yang sudah saya jalani. Jadi waktu membuat slide ini saya teringat Dr. Asri, Al-Fatihah untuk Dr. Asri. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu aja, singkat aja. Thank you. Seru. Ini kayaknya satu aliran, tapi memang ada AMC kuadrat, satu aliran sama Mbak Uwi ini. Udah fix. Legatnya ngirim ya. Tapi keren tuh kalau pregnancy memang kayak gitu. Memang kontrol stres itu penting di bumil dan busui. Makanya kebanyakan busui itu kalau stresnya berlebih, ASI-nya nggak bagus. Tapi pada saat masa awal adaptasi ketosis,
memang kadang-kadang di BUSI ada yang dia baru BUSI terus dia ikut KF baru mulai saat itu juga. Memang nggak bisa hindari. Kan transisi masuk ketosis itu kan ialah memberikan stres di tubuh, sama seperti gini. Aku nggak pernah olahraga. Nah, sekarang aku baru mau start olahraga. Olahraganya sih sehat. Startnya itu butuh adaptasi. Jadi kadang-kadang orang kalau mikir KF itu kadang-kadang kalau nanti hasilnya jadi berkurang. Kalau kita ikut gaya hidup ini nanti mensnya bisa terlambat. Kalau kita ini nanti ada gejala ini. Nah, yang mereka sebut itu ialah adaptasinya. Jadi kalau dalam tanda kutip dibilang gaya hidup KF, mereka jadi kayak berpikirannya beda. Tapi kalau bilang, aku mau start olahraga lah. Olahraga sehat nggak? Sehat kan, semua orang tahu. Tapi pada saat orang mulai olahraga, artinya dia memberikan stres ke badan lewat olahraganya yang dengan harapan akan dijawab dengan homeostasis yang lebih baik, artinya lebih sehat. Ngerasain sakit-sakit dulu nggak? Sakit, apalagi coba aja latihan beban. Kalau nggak pegel-pegel, nggak bisa tidur di awalnya. Kalau ada Mbak Tebi bisa cerita. Maksudnya rata-rata orang yang baru mulai fitness kayak apa tuh badannya? Ada yang coba gini deh, aku bisa ngasih kondisi yang sama mengenai kontrol SNS ini. Nggak usah nggak makan karbo, nggak usah puasa. Tetap di kondisi makan karbo, seorang BUSI nge-gym olahraga. Percaya deh, hasilnya kurang dulu di awal. Karena tiba-tiba stresnya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Itu rahasianya. Nah, jadi kenapa BUSI, bumil, lansia, anak-anak itu tidak perlu diberikan stres berlebih karena demand yang mereka sendiri sudah besar. Itulah sebabnya kenapa di bumil, BUSI itu tidak puasa. Terus kalau yang tadi Mbak Wita bilang kalau beli mangga, mangga muda. Modal mangga. Harus modal. supaya maksudnya itu kan supaya SNS-nya nggak tinggi kan? Iya. Supaya nggak stres kan, harus dimodalin kan untuk pembuktian cinta. Nah kalau mintanya Hermes mau apa lu? Puyeng deh. Bukan, mintanya kepiting itu yang di Papua tuh. Mintanya Gucci sama Hermes. Ampun deh gue. Kan rata-rata pengennya ngidam, Mas, sesuatu yang bisa dimakan gitu kan. Nah, kalau yang jauh-jauh gitu kan, misalnya maunya ayam tangkap, jadi ekstrim satu. Butuh perjuangan. Kayaknya para laki-laki nggak berani bersuara malam ini kecuali kita berdua nih, Mas. Takut ntar pada ngidam. Oke. Jadi Mbak Wita tadi Mbak Wita ada yang nanya, ini sebenarnya cerita anak keberapa nih Mbak Wita? Oh ya. Ini anak ketiga ya, jadi anak pertama, kedua kan sudah 10 tahun yang lalu ya. Terus ini setelah 3 tahun KF, terus ini hamil ini, jadi waktu melahirkan umur 40 ya, 40. Wow, dahsyat tuh, udah mematahkan mitos tuh. Umur tidak menghalangi ya. Dulu mitosnya batasnya 30 kan, udah bahaya. Pada kejar target di bawah 30. Dahsyat. Ya kan? Jadi ya tidak usah ada kekhawatiran ya kan, bagi yang masih di program bumil dan ya program bumil ya. BUSI udah pasti ya kan. Jadi jangan pernah ragu sama mitos-mitos seperti itu. Tapi kalau ASI dengan makan pola sekarang ada gangguan nggak, Mbak? Sebenarnya yang paling mengganggu sekali itu stres ya, itu gangguan banget gitu. Stres itu yang paling berat buat aku kan gangguan tidur ya, karena dia kan bolak-balik bangun ya malam itu, jadi benar-benar. Ya itulah. Jadi itu kenapa kita harus ngikutin jam tidurnya dia, teman susahnya kalau kerja. Mbak masih kerja? Masih. Ya masih. Jadi kalau siang dia kan tidur dia. Iya. Nah tapi di Mbak nggak tidur. Benar-benar manage ya gitu, benar-benar udah. Manage stresnya memang benar-benar harus banyak dukungan dari orang yang di sekitar ya, mungkin pasangan segala macam. Saya kira juga kalau dibilang, lu kenapa sih ASI banget gitu. Aku pikir juga kan ini kan yang terbaik makanan buat bayi. Bukannya aku ngasih ASI itu pelit ya.
ngasih ASI bisa jadi lebih mahal loh daripada susu formula. Soalnya kan kalau bete kan tiba-tiba aku maunya kambing dibeliin sekarang yang ada di jalan ini sekarang. Sekarang ya itu loh. Kan mesti sekarang. Aku maunya langsung iya apa ini kok rasanya jadi rewel banget gitu. Daripada kamu anaknya kan juga dia ya supaya tidak mudah sakit juga ya, supaya dia secara nutrisi dan secara imunologi mendapatkan yang terbaik. Kan kita maunya yang terbaik ya dengan segala cara ya. Nggak boleh kurang, kudu pede gitu loh. Aku nih bisa ngasih ASI, bisa gitu segala macam, terus browsing, power pumping, cluster pumping, jadi benar-benar itu menguras waktu ya. Jadi setiap 10 menit itu pumping kan ngantuk gitu. Berarti kalau Sabtu Minggu pas gak kerja dibalas buat tidur dong? Iya tidur. Ya kan kalau misalnya jadwalnya Senin Jumat kerja, kalau Sabtu Minggunya berarti itu dong dibalas tidur. Makanya kita harus benar-benar curi waktu kalau punya busui. Jadi busui itu susahnya kayak gitu. Karena kadang-kadang anak bayinya tidurnya itu malam. Makanya aku sering banyak masalahnya. Kalau aku lihat, makanya aku koreksinya tidurnya gimana. Dan sama kayak Mbak, rata-rata mereka busui di KF, rata-rata masalahnya tidur semua. Busui ya. Nah, ya gimana Mas, anak saya kalau malam bangun, gini-gini. Dan kalau siang ngapain? Nah, aku bisa ngasih saran, bukan yang kerja. Yang nggak kerja, kebanyakan japri aku sih memang rata-rata ibu rumah tangga. Nah, makanya mereka gampang aku ituin. Maksudnya, ya udah kamu ikutin aja babynya tidur. Nah, yang susah ini yang kalau kerja ini. Jadi ya duniawi sih ya, susah ya. Aku juga bingung ya harus gimana manage bayar utang tidurnya, karena susah. Karena ujung-ujungnya mereka pikir, padahal saya kadang-kadang gini loh, makan mereka padahal udah bagus, tapi begitu mereka stres tinggi, ASI-nya tetap berkurang. Itu stres pengalaman kan aku tuh punya jam keramat gitu untuk tidur. Jadi yang pada jam itu dengan tidur yang sedikit itu punya higher impact gitu kan. Itu setelah sholat Isya itu. Setelah sholat Isya itu aku tidur. Nanti kan dia punya kebiasaan jam 10 sama jam 12 malam bangun. Jadi setelah sholat Isya sampai jam 10 itu jam keramat. Jadi di jam itu kalau aku bisa tidur sampai jam 10 malam, itu aku besok pagi besok pagi itu udah nggak peduli gitu. Kadang-kadang kalau dia babynya lagi anteng banget gitu, dia baru bangun jam 12, nah itu namanya bonus. Bonus, betul. Ikut tidur benar-benar. Iya kan, mungkin udah mulai gede kan, dia udah mulai makan ya, jadi mungkin ASI-nya dia nggak sekencang waktu newborn ya. Tapi betul. Ya beratnya waktu newborn aja sih. Ya itu fase-fase awal itu memang pas newborn itu kita yang mesti PR banget tuh tidur itu. Aku juga kadang-kadang kalau ngasih nasihat juga bingung kalau di Japrian kalau udah dihadapin masalah ini tidurnya para busu ini susah. Kalau Bumil malah lebih gampang Bumil mah udah nggak bisa, udah PR, udah tidur. Bumil mah nggak usah stres apa-apa. Kalau Bumil pregnancy itu udah pokoknya makan, lapar makan, hibernasi aja. Ya, tapi juga jangan terlalu sedentari. Ya kalau pagi jalan pagi gitu malah kalau ada olahraga kecil malah juga meningkatkan selera makan mereka kalau di Bumil. Itu maksudnya bukan olahraga dengan intensitas tinggi. Itu kayak gitu kalau Bumil. Cuman kalau Bumil yang kalau Bumil sampai masalah tidur itu nggak bagus banget. Tapi kayak sih hampir jarang ya. Yang masalah tidurnya aku sering ketemu di Japrianku tuh paling sering busui. Kalau Bumil tuh rata-rata sih tidur oke lah. Tapi kalau sampai ketemu yang ada Bumil yang nggak bisa tidur, wah itu aku udah mendingan konsul deh, mau ke psikiater kayak psikologi, pokoknya gimana cara bisa tidur. Biasanya tuh kayak gitu ada faktor luar, masalah psikologi. Kalau Bumil sampai nggak bisa tidur, tapi kalau busui ya udah ketahuan masalah anak. Iya. Itu kan satu yang fisiologis ya, maksudnya kan
sejak zaman dulu kala kan ya mamalia ya nyusuin anaknya. Semua ibu hamil mesti ada sleep disturbance ya. Jadi ya pinter-pinternya aja. Kalau aku mah begitu kelihatan matahari ya siang aku nggak bisa tidur gitu loh. Meskipun ada waktu sirkadiannya itu. Nggak bisa, sudah nggak bisa. Nggak tahu itu Senin, nggak tahu itu Sabtu, nggak tahu itu Minggu. Kalau matahari belum tenggelam, aku nggak bisa tidur. Kalau sirkadiannya masih lurus. Sirkadiannya masih lurus. Jadi kalau misalnya ada waktu tidur ya dimanfaatkan dengan baik, dan aku punya jam keramat yang round itu ya setelah matahari mulai tenggelam kayak gitu-gitu dia itu jam keramat, entah nanti kebangun jam 12, jam 1 enggak ada masalah gitu. Nah, itu juga jadi apa? Yang dinanti-nanti suami itu biasanya kalau udah ketemu jam keramat. Bisa istirahat. Kalau misalnya nggak bisa tidur, nggak bisa merem, at least baring gitu, itu it helps ya. Aku pikir kan ya ini juga nggak bisa tidur kan, kadang kan juga nggak ada pikiran apa-apa, bahkan yang aku butuhkan kan istirahat ya. Aku pikir it helps a lot. Ini kayaknya lagi seru juga nih ngomongin tidur ya kan. Karena di zaman sekarang ini kan memang problematika tidur itu cukup menonjol lagi. Karena apa? Satu tuntutan, kemudian jam sirkadian yang sudah kacau balau, ya kan? Jadi apakah itu tuntutan kerjaan atau apapun, banyak yang sudah tanpa sadar menjadi manusia malam. Jadi rata-rata tidur itu baru bisa subuh, itu pun karena mungkin karena sudah kecapean, tapi dipaksa tidur tengah malam pun susah. Dan mereka cukup stres waktu jalanin KF ini, ya kan? Ada itu busui, ada juga yang bukan busui, tapi juga cukup stres begitu dengar. Kalau bisa 6-8 jam. Nah, itu. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan. Maksudnya gini, lebih dasarnya kekhawatiran sih. Nah, kalau terus-terusan terus gimana? Nanti malah tambah ndak beres-beres ibaratnya gitu. Nah, mungkin Mbak Wita bisa berbagi tips buat mereka-mereka yang start kondisinya itu memang sudah susah tidur atau tidurnya itu satu hari paling cuma 2-3 jam kadang-kadang gitu. Itu supaya mereka menjalani KF ini atau perubahan pola hidup ini supaya lebih enjoy dan tidak gampang stres. Silakan, Dok. Ya. Anyhow ya, seperti aktivitas yang lain, tidur ini suatu yang kita persiapkan ya sebelum tidur. Ada beberapa ritual yang mesti kita mesti kita pahami sebelum tidur, yaitu satu, kita mesti niat ini tuh hak tubuh kita untuk take a rest gitu, untuk beristirahat. Jadi dia punya hak untuk ditidurkan. Nomor 2, kalau kita kerja mulu gitu, lama-lama yang rugi kita juga, efek jangka panjangnya kesehatan yang mungkin terganggu ya. Nomor 3, mungkin mesti stay away dari gadget ya. Jadi gadget itu sama Maharati itu. 1 jam sebelum tidur itu sudah jauh-jauh gitu dari gadget. Misalnya kalau tenaga kesehatan ya, Konakes kan mesti standby ya 24 jam ada telepon. Kalau itu emergency mereka akan telepon. Jadi nggak usah pakai alasan mau ngecek WA kah, nanti lihat Facebook, nanti sebentar lagi Instagram, nggak usah. Jadi kalau emergency rumah sakit akan menelpon. Jadi diletakkan jauh-jauh 1 jam sebelum memang tidur. Ya. Kemudian at least sebelum tidur itu kita udah siap-siap dulu segala sesuatu yang emang itu mengganggu tidur itu kita beresin dulu. Misalnya, oh ya aku kok ingat ada belum melakukan ini dan itu yang harus tak selesaikan deadline-nya hari ini. Nah itu kudu beres semua. Jadi nggak ada sesuatu yang mengganggu acara tidur kita. Jadi tidur ini sama pentingnya dengan aktivitas kita yang lain. Jadi sifatnya dia equal dengan exercise, equal dengan pekerjaan yang kita kita persiapkan dengan baik. Tidur pun itu equal. Exercise, makan yang baik segala macam itu equal dengan tidur. Jadi ya, memang tidak boleh menyepelekan ritual
tidur Nggak itu. boleh. Karena memang Paling. benar-benar dia itu nggak perlu bayar, nggak perlu ngapa-ngapain, diem aja, medem aja susah amat. Makanya kan aku selalu bilang sleeping is healing. Itu aku bilang gini loh. Jadi kayak sebetulnya kita kan seharian itu dengan sympathetic nervous kita yang dominan, ya, walaupun kita sudah adaptasi dan volumenya bisa lebih kecil, tapi kan hasilnya itu ialah harus dijawab. Jadi semua apapun usaha. Jadi kalau aku bilang kalau olahraga itu kan orang dengar olahraga pasti bilangnya sehat deh. Betul. Nggak ada yang bilang olahraga nggak sehat. Tapi yang nggak sehat apa? Olahraga yang nggak pernah dijawab hasilnya. Bagaimanapun juga tuh olahraga itu stres loh. Kalau mau tahu olahraga itu menyakiti otot itu stres loh. Iya, betul. Makanya kita memberikan waktu tidur untuk membuat stres tersebut menjadi suatu hal yang baik. Itu. Jadi healingnya dari olahraga kita itu di saat tidurnya. Sama, apapun aktivitas kita di siang hari, apapun, malam itu ialah waktunya kita menjawab semuanya. Kita menyediakan, jadi gini loh, pada saat kita melakukan aktivitas fisik, mencari makan di masa lalu, berburu misalnya, benar nggak? Atau kita di masa modern bikin aktivitas fisik secara fiktif, walaupun nggak ada kebutuhan kita untuk bergerak mencari makan karena kita sekarang nyari duit bukan nyari makan, berarti kita membuat simulasi seakan-akan kita aktif fisik untuk membersihkan waktu kita dengan olahraga, betul kan? Nah, yang ingin kita dapatkan ialah sehat, betul kan? Betul. Sehatnya kapan? Saat olahraga? Enggak. Olahraga itu menyakiti, bukan sehat. Olahraga itu merusak. Segala aktivitas fisik kita di siang hari itu merusak, membutuhkan. Jadi posisinya dibikin simpatetik itu apa? Simpatetik itu artinya dominan menghasilkan energi untuk maintenance. Demandnya di siang hari itu demandnya besar. Makanya tubuh kita dari dalam tubuh kita sendiri berusaha coping ya, berusaha memberikan mengatasi ya dengan cara menghasilkan energi. Jangan banyak-banyak proses biosintesis, jangan banyak-banyak proses anabolik di siang hari. Karena apa? Logikanya gini, manusia ditaruh di muka bumi kalau di masa lalu, kalau siang itu pasti nggak ada yang digunakan untuk tiduran karena mereka pasti ada effort untuk hidup. Berarti mereka ada effort untuk cari makan, benar nggak? Logiknya kan kayak gitu kan. Nah, pada saat seperti itu polanya yang disetting di alam liar seperti itu, bahwa manusia kalau siang itu waktunya aktif fisik, fungsi simpatetik itu kenapa kalau dilihat di Mas punya gambarnya nggak? Yang mana tuh? Yang kontrol saraf, ini yang dihambat, ini yang di itu. Yin yang maksudnya. Bukan, yang aku share di grup metabolic conditioning. Bukan yang metabolic conditioning, grup metabolic conditioning yang aku share yang ada kontrol simpatetik dan parasimpatetik. Jadi digestifnya malah dihambat kalau simpatetik itu. Ada nggak gambarnya? Coba deh ambil di grup. Dibuka di media, terus cari yang gambarku yang ada sistem saraf kontrol SNS dan PNS yang kontrol berbagai organ di tubuh kita. Coba deh, Mas. Masih ingat jam berapa, Mas? Jamnya apa? Siang atau sore? Enggak, langsung Mas buka aja di grup WA-nya, klik media, nanti situ kan keluar gambar-gambar. Mas cari gambar yang ada simpatetik dan parasimpatetik, sistem saraf, ada kontrolnya kanan kiri. Ada kok. Mas pasti lihat gambarnya. Coba aku lagi buka ini. Sebentar ya. Lanjut, Mas. Aku mau ngajarin, takutnya mereka nggak kebayang yang audiensnya. Makanya kalau udah keluar kebayang. Ini lagi buka ini WA. Sabar. Oke, metabolic conditioning. Ketemu. Ntar lagi buka gambarnya. Nah, di-share. Sinyalnya nih lagi kurang oke. Sama nih, aku tadi sempat putus juga di sini. Gara-gara hujan nih.
Sabar ya teman-teman. Biasa kalau udah begini. Nah, Maklum. ini ada sedikit kendala teknis, tapi ini penting untuk di kalau bisa nanti begitu habis keluar Mas Budi pada di screenshotin deh. Oke. Nah, tuh gedein Mas. Diusahakan. Sebentar. Itu bisa digedein nggak? Ini lagi buka dari WA ini. Udah mentok sih Mas. Udah mentok ya? Ya udah mentok. Coba aku download. Coba aku download dulu, moga-moga sih bisa. Oke. Jadi biar bisa pada paham juga tadi apa yang dimaksud dengan Mbak Wita itu SNS Pak ya. Nah, tuh bagus. Nah, tuh lihat ya. Pada siang hari kalau yang lain yang coba komen di chat, jelas nggak tulisannya? Komen di chat, ada masalah nggak kan? Aku selalu lihatnya jelas sih. Oke. Nah, jelas ya. Oke. Itu simpatetik itu dominan dari pagi hari sampai sore hari, mulai menurun jam 3 sore. Lihat deh dari ciri-ciri fisiknya. Delayed papil. Jadi membuat kita maksudnya kita lebih fokus gitu, enggak ya. Pokoknya fokus bukan ngantuk ya. Terus inhibit flow of saliva. Nah, udah semua sistem kita untuk makan malah dihambat semua di simpatetik ini. Itu terjadi dari dominasinya dari pagi hari kita bangun sampai ke sore hari. Terus accelerate heartbeat. Nah, ini penting karena sifat simpatetik nervous system, sifat stres. Ini sebetulnya simpatetik itu stress system. Hubungannya dengan stress system. Jadi dia harus cepat heartbeat-nya di-accelerate. Kenapa? Karena butuh distribusi energi cepat, nutrisi cepat. Misalnya gini, contohnya lemak melepas free fatty acid-nya ke darah, itu harus didistribusikan cepat suhu tubuh dan juga yang penting oksigen untuk gerakan-gerakan anaerobik yang dibutuhkan. Jadi supaya tidak banyak anaerobik kan oksigen sempurna, karena kalau oksigen kurang berarti kan kebutuhan glukos meningkat dong. Nah, itu dia. Makanya distribusinya harus bagus. Terus sama dilates bronki, paru-parunya untuk mensupport sistem pernafasan oksigen. Terus inhibit peristalsis and secretion, maksudnya menghambat kemampuan sistem digestif kita untuk mencerna makanan dari mulai pergerakan peristaltik usus sampai pembuangannya, sekresinya, BAB-nya lah. Gitu loh. Itu malah dihambat di kontrol simpatetik yang dominan dari pagi sampai sore hari. Terus conversion of glycogen to glucose, ini masih mengacu ke orang yang non ketosis, artinya yang glycogen delivery masih ada. Berarti kalau siang hari itu kebutuhan gula dipenuhi oleh glycogenolysis. Nah, terus jadi intinya gampang gini, glycogenolysis maupun gluconeogenesis, oke? Terus secretion of adrenaline and noradrenaline. Nah, ini kontrolnya dari epinefrin dan epinefrin tadi itu kontrolnya dari HPA, dari sistem autonomous nervous system. Ya, autonomous nervous system ini yang mengontrol sekresi dari epinefrin dan norepinefrin ini dan ditranslasikan di adrenal gland menjadi adrenalin dan noradrenalin ini. Nah, itu yang memicu juga peningkatan lipolisis di sel lemak. Artinya kecepatan lemak membuka gudangnya, jadi biar lipolisinya. Inhibit bladder contraction. Nah, itu dia. Jadi kita malah secara nggak langsung dibuat sembelit kalau simpatetiknya dominan. Nah, itu kuncinya kayak gitu. Jadi kita itu jadi gini, aktivitasnya itu beda. Tubuh itu punya apa ya namanya, aku bahasanya bingung, punya fokus dulu, apa Mas bahasanya Mas? Punya prioritas? Ya, prioritas. Aduh, aku bahasa Indonesia aku memang jelek banget, swear deh. Gak serius, aku dulu bahasa Indonesia juga namanya jelek. Aku lebih cocok IPA, makanya aku kalau nyari kata-kata suka susah.
tubuh itu memiliki suatu priority. Jadi tubuh itu selalu setiap dalam fase sirkadiannya dia memprioritaskan mana yang lebih dulu. Ya. Karena yang bakal konsum energi. Nah, kalau di kondisi kita namanya di kondisi pagi sampai sore hari, kita memprioritaskan diri settingan di masa lalu ya. Walaupun settingan di masa sekarang dikasih seperti itu pun juga nggak kepake karena kita nggak cari makan dengan cara bergerak. Ialah fokus ke lokomotor. Nah, kalau kita fokus ke lokomotor tuh motorik. Berarti kita fokus ke otot apa untuk bergerak lah, fokus semua gitu loh. Jadi organ-organ yang mendukung fungsi lokomotor dan untuk proses mencari makan ini didukung, simpatetik itu fokus di situ. Jadi fokusnya ialah menghasilkan energi, membuat sel-sel di tubuh kita itu bisa mengakses energi dari body fat kita. Fokus saja di situ. Nah, di kondisi itu kortisol dominan ya sebagai guidance-nya, hormon stresnya karena HP aksisnya, dan juga insulin rendah. Nah, karena kan kita nggak makan kan, pasti kondisi fasting kan, mencari makan. Nah, itu sebabnya kita nggak makan karena apa? Karena sistem sarafnya juga udah ditunjukkan simpatetik bakal menghambat semua sistem pencernaan. Jadi kita nggak optimal makan di kondisi itu. Ya sebetulnya sih ada pengecualiannya. Kalau makan karbo bisa, malah optimal makan karbo di pagi hari karena respon insulinnya malah bisa lebih tinggi karena karbonya pasti dipakai buat energi. Malah lebih kalau masih makan karbo malah bagusan makan pagi dibanding makan siang atau sore atau malam. Kalau makan karbo. Tapi di kondisi tidak makan karbo, contohnya seperti di masa lalu berburu makan hewani, nggak cocok makannya di pagi hari. Kenapa? Karena butuh proses digestion di lambung yang lama. Itu masalahnya. Nggak buru-buru dilepas. Jadi effort untuk mencerna protein itu lebih berat dibanding karbo. Betul. Karbo itu mudah, makan aja gula apa itu mah nggak butuh. Langsung terserap. Nggak membebani sistem pencernaan deh, langsung terserap cepat gitu, instan. Tapi kalau kita makan sumber hewani, trust me, itu membebani. Dan akhirnya malah menggeser posisinya ke parasimpatetik. Nah, itu dia aku bilang dominasi simpatetik ini di pagi hari ini tujuannya ialah untuk kita itu sebuah stress system yang membuat kita menyiapkan energi untuk menjawab stress system tersebut. Nah, kalau stress system itu volume, anggap gini, membayangkannya mudah. Ini kan sistem neurotransmitter ya. Kalau aku bilang volume ini, aku nggak menjelaskan. Aku menjelaskan volume stres itu. Jadi gini. Kalau secara neurologi, firingnya meningkat, excitatorinya meningkat. Tapi kalau cara kayak gitu, ntar pada tidur semua. Jadi aku menggunakan SNS itu bukan secara neurologi, tapi secara volume, stress volume. Jadi kalau aku bilang secara neurologinya firingnya meningkat, excitatorinya meningkat, apa itu karena demand stressnya meningkat, itu anggap aja volumenya digedekan. Paham nggak kira-kira kayak gitu? Jadi aku bilang itu tonnya, volumenya, tonnya dari simpatetik kenceng. Jadi kalau dia nggak dikasih energinya, dia makin kenceng. Karena kan ada demand-nya ada, tapi nggak dijawab, nggak ada energi untuk menjawab demand-nya. Aku minta 100 dong, nggak dikasih-kasih. Ayo cepetan dong kayak ngotot. Jadi kayak tone-nya volume kekencangan. Nah, itu yang nggak bagus. Kalau simpatetik tone ketinggian, artinya energinya nggak kejawab, itu yang nggak bagus. Itu namanya stres berlebihan. Volumenya kegedean. Kalau gitu paham kan? Nah, ini simpatetik tone ini. Jadi gini, simpatetik tone itu suka jadi patofisiologi dari berbagai macam penyakit. Sehingga kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti, simpatetik ini berusaha dihindari, berusaha mengobati dengan cara apapun yang meningkatkan parasimpatetik, kebalikannya. Karena parasimpatetik jatuhnya rileks. Jadi parasimpatetik itu sistem kalau anggapnya gini mudahnya, simpatetik itu sistem stress system, parasimpatetik itu anti stres. Tapi bukan berarti stress system itu jelek loh, gitu loh, ngerti nggak? Kortisol itu stress system, bukan berarti kortisol itu, kalau kebanyakan kortisol memang nggak bagus, tapi kortisol dibutuhkan. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi semua tubuh kita, semua di tubuh kita semua ada fungsinya. Jadi jangan karena kita sering baca jurnal ini hubungannya dengan stres berlebih apa terus kita bilang stres itu nggak bagus. Kalau stres nggak bagus, kamu jangan olahraga itu stres. Kamu jangan puasa itu stres.
Kamu jangan nggak makan karbo. Nggak makan karbo itu stres di adaptasi awal. Itu pasti. Nggak bisa. Itu stress system. Tapi tujuan kita dengan gini, dengan puasa dan tidak makan karbo, sama aja kita nyuruh, dari kamu nggak pernah olahraga, yuk olahraga. Kalau dengan bodohnya gini, loh berarti saya disuruh stres dong. Iya, tapi hasil nanti kalau kamu rutin olahraga apa? Ya saya sehat nih. Oke, kamu nggak pernah puasa. Bilang, iya, kamu puasa deh. Berarti saya stres dong. Iya. Terus hasilnya kamu dapatkan apa? Adaptasi dari stresnya. Sehat nggak? Sehat. Oh, kamu nggak usah makan karbo. Loh, kenapa nggak makan karbo? Kalau nggak makan karbo, saya stres dong. Nanti saya lemes dong. Gini. Iya, tapi apa adaptasi yang kamu dapatkan nanti dari latihan itu, dari adaptasi itu? Lebih sehat. Ya, iya sih. Akhirnya kalau kita bawa ke arah sini baru pada mudeng. Oh, jadi kita memberikan suatu hormesis untuk menciptakan homeostasis baru, kemampuan survival yang lebih tinggi, kemampuan mengenali. Jadi gini, pada saat kita diberi stres, pada saat tubuh kita memberi stres ke diri sendiri dalam bentuk apapun itu, dalam aktivitas sehari-hari, tubuh itu nggak bodoh. Tubuh itu nggak pasrah, gue dikasih stres terus gue mati. Enggak lah. Bodoh banget spesies kita kalau kayak gitu. Udah punah. Baru stres dikit, baru musim dingin dikit, kita sudah pada tewas semua. Selesai kita di muka bumi. Tubuh kita itu luar biasa engineering-nya. Kita tuh didesain untuk bisa menjawab stres kita, ya. Menjawab stres kita agar kita bisa nyaman di kondisi stres yang sama. Ngerti nggak maksudnya? Ini aku ketemu nih cara mengawamkannya. Kalau jadi kita anggap puasa tidak makan karbo itu sama kayak settingan olahraga deh. Jadi biar aku maksud yang aku ngerti nih maksudnya. Jadi biar lebih paham bagi yang awam. Kalau orang nggak pernah olahraga, begitu ke gym aku suruh ngangkat dumbbell 5 kilo, aku nggak ngomong yang olahraga ya. Yang olahraga 5 kilo mah enteng Mas ya. Kamu kan udah olahraga. Aku ngomongin yang belum pernah sama kali olahraga. Angkat 5 kilo kanan kiri ya. Buat latihan chest, latihan pundak gini 5 kilo itu berat banget loh. Aku nggak ngomong sama orang-orang yang udah bisa ngangkat 20 kilo kanan kiri. Itu 5 kilo bagi mereka udah nggak ada sama sekali. Mau disuruh 100 kali aku juga bisa Mas kalau 5 kilo. Ya karena kamu sudah tidak stres dengan 5 kilo. Bagi yang baru mulai, 5 kilo itu menyakitkan. Bahkan 2 hari dia masih pegel ininya. Betul nggak? Itu yang aku maksud, stress system. Jadi jangan anggap stres itu jelek. Tanpa stres, kamu nggak punya fungsi. Stres itu demand untuk fungsi. Nah, ngerti nggak maksud yang aku maksud dengan stress system? Jadi kadang-kadang kalau yang awam kadang-kadang suka mengkategorikan kalau stres dihindari nggak mau stres sama sekali. Ya udah kalau nggak mau stres sama sekali, jangan banyak bergerak, duduk di sofa, pegang remote TV aja, ngambil di sebelahnya, nggak pernah stres, relax terus, parasimpatetik terus yang jalan. Makanya aku tanya, parasimpatetik terus akhirnya sehat apa enggak? Enggak, malah jadi masalah. Benar nggak? Ya masalah dominasi dari zaman modern saat ini ialah manusia terbiasa mengaktifkan parasimpatetiknya. Yang sebelah kiri sini. Ini aku sambil nunjuk layar yang itunya. Jadi manusia itu mengejar kenyamanan, hedonik. Memang betul hedonik itu ialah mencari nyaman. Pengennya kalau ada makanan kenapa nggak makan? Karena setelah makan mereka merasa rileks. Jadi stres. Jadi sistem saraf anti stresnya dinyalain terus. Ngerti nggak sih maksudnya? Makanya ada juga yang namanya stress eating. Jadi kalau mereka stres, mereka ngejarnya nyari makanan, terutama yang high energy. Kenapa? Karena dengan harapan bisa menjawab kalau stres itu kan demand energy. Dengan makan gula tinggi, cepat serap, mereka berharap bisa menjawab kebutuhan energinya dengan cepat pula. Dan kalau berhasil, ya mereka turun stresnya. Lebih enteng. Makanya kalau orang stresnya dalam bentuk psikologi, pikiran, yang dicari apa? Yang dicari yang cepat serap. Bohong kalau orang stres makannya apa? Makan nasi merah. Aduh, aku stresnya, aku pengen makan nasi merah. Pakai sayur yang serat tinggi. Terus makan buah-buahan tinggi serat yang nggak manis. Aku mau makan sehat kalau lagi stres. Bener nggak kayak gitu? Bohong. Kalau kamu stres, kamu makan karbo cepat serap. Kue, es krim, coklat. Bener nggak sih? Jujur. Yang dicari, yang dihunting ialah cepat serap. Kenapa? Kamu butuh menurunkan stresnya. Ya. Karena stresnya itu stres bioenergetik. Makanya kamu butuh menjawab cepat dan kamu nyaman dengan dulunya ya. Nyaman dengan kondisi stres seperti itu langsung dinyamankan dengan makanan. Makanya ada yang stressful eating, makan terus karena dia stresnya nggak hilang-hilang.
Nah, itu salah satu cara mengaktifkan parasimpatetik dengan cepat itu seperti itu. Nah, tapi yang aku ajarin di sini bukan itu. Yang aku ajarin dengan gaya hidup kita itu ialah aku jujur aku nggak bohong. Aku suruh puasa di gaya hidup ini. Aku suruh puasa. Aku suruh walaupun gini, aku kalau setiap aku suruh puasa dan aku suruh tidak makan karbo, jangan kayak menganggap dengan puasa dan nggak makan karbo aku langsung sehat. Itu obat. Nggak ada kayak gitu. Oh, begitu aku ikut KF, penyakitku langsung hilang di hari pertama dan kedua. Nggak ada bohong. Malah ada lemesnya dulu. Malah pada saat orang nggak sarapan itu baru pada kelihatan, Mas, kamu dapat sejarah penyakit nggak? Nggak ada. Saya sehat selama ini. Begitu nyoba KF, begitu skip sarapan, muncul semua gejalanya. Lah itu mah, lah itu pusing, lah itu gemeter. Loh, ya ini gara-gara KF-nya. Kemarin-kemarin aku nggak gini. Gara-gara KF aja aku jadi mual. Gara-gara KF aja aku jadi gemeter. Gara-gara KF aku jadi keringat dingin. Kemarin-kemarin aku sehat, ini gara-gara KF. Kok gara-gara KF? Iya. Lah kemarin-kemarin kamu nggak ada. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena kamu sarapan. Iya sih. Tapi kan sarapan normal. ya memang itu, karena saya nggak boleh sarapan, ya jadi kayak gini deh saya sekarang. Jadi mual-mual deh. Jadi telur dan ayam duluan. Itu kan aku nyuruh puasa dan nggak makan karbo. Coba aku nyuruh gini. Udah kegemukan, olahraga deh, nge-gym yuk. Ayo nge-gym olahraga. Ya, begitu dia olahraga kayak gini, besoknya dia mual-mual, pegel, nggak bisa tidur, badannya pada sakit semua. Nyalain nggak? Lu sih nyuruh gue olahraga. Enggak. Nggak ada yang berani ngomong gitu, karena olahraga itu memberikan sehatnya itu dianggap normal. Tapi kalau puasa dan tidak makan karbo itu memberikan sehatnya, itu masih banyak pertentangan. Bilang, nggak makan karbo yang bener aja. Nggak sarapan yang bener aja. Itu nggak normal. Walaupun sebetulnya kita sama-sama menyuruh efeknya mendapatkan sehatnya seperti olahraga. Tapi kita kadang-kadang pertentangannya jadi lebih. Ini gara-gara gue nggak makan karbo nih, gue jadi kayak gini. Gara-gara gue puasa nih, gue jadi kayak gini. Bergejala. Padahal itu apa? Mereka belum coping dengan stres akibat tidak makan karbo. Harusnya kenapa orang kalau nggak makan karbo itu akhirnya emahnya hilang, penyakitnya pada hilang, apa? Karena stres dulu sebelumnya dia yang dijawab dengan gula ataupun gula cepat dari karbo terserap dan sebagainya. Itu sekarang mereka berusaha memenuhinya dari sumber yang sudah ada di dalam tubuh sendiri, yaitu lemak di badan mereka sendiri. Betul nggak? Nah, syarat untuk bisa pakai lemak di badan sendiri itu yang membuat kita sehat. Syarat untuk respirasi sel optimal menggunakan lemak itu sulit. Syaratnya cuma satu, mitokondrianya harus bagus dulu. Itu dulu. Karena generator sel paling utama di seluruh tubuh itu ialah mitokondria. Bakar gula mah gampang. Bakar gula itu gampang. Bakar lemak yang susah. Serius, bakar gula itu gampang. Bakar lemak yang susah. Makanya gula itu fast fuel. Kalau bakar lemak, syaratnya sel-sel mitokondria bagus dulu. Enggak. Jadi kalau mitokondria padahal root dari berbagai chronic disease saat ini ya mitokondria itu. Betul. Gitu loh. Jadi begitu kita udah nyaman di jendela puasa, udah nggak gampang lapar, udah bisa menunda lapar, menunda makan tuh mudah, kok nggak makan apa-apa tapi badannya seger banget, itu sudah merupakan ciri-ciri perbaikan mitokondria. Artinya apa? Artinya pada saat kita tidak makan apa-apa, kita sudah mudah mengakses apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang ada di dalam tubuh kamu apa yang banyak? Gula apa lemak? Kalau kamu puasa, tidak makan apa-apa, kamu seger, mungkin nggak kamu pakai gula? Enggak dong. Kalau kamu, wah aku puasa seger nih, kenapa? Karena otot-ototku bisa pakai gula. Gula dari mana? Gula buatan liver. Nggak mungkin lah. Kalau liver harus buat gula banyak untuk memenuhi semua kebutuhan energi di tubuh saat puasa, berarti dia tuh ambilnya dari otot. Malah ototnya jadi hancur. Nggak mungkin seger di jendela puasa, nggak mungkin malah aktif fisik, nggak mungkin. Kalau kamu seger di jendela puasa, sudah pasti kamu sudah mengakses lemak. Di pinggang, perut, pipi, paha, dan sebagainya. Itu bisa diakses. Ototnya malah dikasih energinya, bukan dikorbankan. Kebalikannya.
Artinya mitokondria di otot-ototnya juga sudah mengakses lemak, bisa mengakses lemak. Artinya kembali, respirasi di sel-sel otot sudah bagus karena bisa pakai lemak. Artinya kembali, mitokondria sebagai organel untuk respirasi menghasilkan energi di setiap sel tubuh sudah membaik. Itu ciri-cirinya. Ngerti nggak yang aku maksud? Nah, kalau kamu sudah bisa menjawab stres, aku bilang gini, permintaan atau stres bioenergetik ini, kamu sudah bisa menjawab dengan cara mengakses lemakmu sendiri, dengan cara memperbaiki mitokondriamu dulu sebelumnya dalam prosesnya, sehingga kamu bisa segar akhirnya di jendela puasa, itu yang menurunkan volume SNS-nya. Tanpa perlu dibantu oleh gini. Volume, jadi dari pagi hari sampai sore hari itu dominasinya SNS, sympathetic nervous system. Tapi kalau stresnya itu tinggi, volumenya lebih gede dong, sama-sama dominan SNS, tapi volumenya lebih besar. Yang kelihatan apanya? Gula darahnya. Kelihatan karena kortisolnya jadi lebih tinggi. Karena yang menyeberangkan autonomous nervous system, terutama SNS, ya, terutama SNS, sympathetic nervous system, ke HPA axis, itu ialah lewat stress system, sekresi ACTH dari hipotalamus ke pituitari, langsung ke adrenal gland, langsung buat kortisol. Kortisolnya modulasi gluconeogenesis. Di liver, gulanya buatnya jadi lebih. Nah, jadi untuk menurunkan kortisol, menurunkan stres, ya energinya harus bisa mendapatkan, yang ngerti nggak? Ini aku bukan ngomongin lagi, ini kategori stres yang berbeda ya, walaupun impact stres psikologi sama, tapi ini jangan disambungkan ke pikiran dulu. Ngomongin psikologi lain waktu lagi aja. Kita ngomongin secara fisiologi fungsi stres itu untuk apa? Walaupun impact-nya juga ada dari pikiran. Tapi aku maksud itu. Kalau tubuh kita, karena gini, orang diabetes itu tubuhnya stres. Kenapa? Karena mereka makan karbo pun karbonya nggak bisa masuk energinya. Kenapa? Karena insulinnya sudah tidak bisa didengar, sehingga GLUT4 nggak bisa naik, gulanya nggak dapat juga, selnya tetap teriak. Stres nggak badannya? Stres. SNS dominan nggak? Dominan. Makanya hipertensi. Ya. Okay. Makanya metaboliknya merembet kemana-mana. Itu loh. Jadi kadang-kadang jurnal-jurnal menariknya ke SNS-nya, tapi nggak clear, nggak jelas. SNS itu suatu fungsi sistem yang harus ada, nggak boleh nggak ada. Manusia butuh stress system untuk dia bangun. Kalau kita pagi-pagi dari tidur, melatonin turun dan kita bangun, tahu nggak? Yang bangunin kita itu stres. Serius, nggak bohong. Yang membangunkan kamu dari tidurmu ialah SNS system. Bangun, melek, stres. Makanya jangan heran kadang-kadang ada orang bangun dengan berdebar-debar jantungnya. Ya, itu karena berlebihan. Itu enggak serius Mas. Yang membangunkan kita itu stress system. Yang membangun kita stress system. Kalau kita nggak ada stress system, ya kita parasimpatetik, ya kita tidur terus sampai membangunin kita. Makanya stress system itu mempersiapkan manusia di pagi hari untuk menghadapi hari tanpa kepastian. Jadi kortisol system itu seperti memberikan manusia itu preparation untuk menghadapi hari tanpa kepastian kapan dia bisa kembali mendapatkan makanannya untuk dimakan. Itulah fungsi simpatetik yang mengguide manusia untuk fight lewat lokomotornya, untuk mencari makan, ya, untuk mencari makan dengan lokomotornya, dengan memprioritaskan ke lokomotor, bukan ke digestion. Bahkan sistem imun itu juga sistem imun manusia itu juga merupakan suatu proses, ya, suatu proses yang butuh energi besar. Makanya efek kortisol nomor 2 selain gluconeogenesis ialah juga mensupres sistem imun tapi di level tertentu. Jatuhnya glukokortikoid, sama seperti steroid. Dia juga mensupres sistem imun supaya tidak overaktif dulu. Itu kuncinya. Kalau memang nggak ada tantangan, jangan terlalu aktif. Kalau imun dibutuhkan untuk repair dan sebagainya, misalnya ada injury dan sebagainya, itu optimalnya nanti malam. Otot-otot yang rusak juga nanti malam ya. Karena kita bisa ngimbangin stres sistemnya pada saat di malam hari.
kan kalau malam kan simpatetik itu udah turun. Jadi kalau imun yang kerjanya lewat inflammatory respon pun menaikkan simpatetik pun juga tone yang dinaikin dari threshold yang sudah turun dulu sebelumnya, ngerti nggak sih maksudnya? Kalau dari circadian, anggapnya gini, dari kita bangun di pagi hari terus, Mas ada gambar itu nggak Mas? Gambar circadian rhythm. Gambar circadian rhythm. Takutnya di audience ada nggak itu? Oke. Nah, tone-nya, jadi kita ngerti tone-nya. Kalau di malam hari tone-nya dari lebih rendah, threshold kita untuk terima stres lebih rendah. Makanya kita kalau lebih di malam hari itu kita sudah harusnya sih memang udah lebih tenang. Harusnya normalnya udah nggak banyak pikiran. Harusnya loh, harusnya. Ya kalau sekarang masa modern jangan semua kebolak-balik. Sampai malam pun kerjaan stres jantung bisa dibawa sampai rumah. Padahal harusnya udah nggak mikirin kerjaan. Karena kita udah mempersiapkan diri untuk tidur, tapi stres orang kadang-kadang dilanjutkan sampai di kondisi harusnya dia sudah mulai embrace, merangkul parasimpatetiknya, mempersiapkan diri untuk tenang, santai tidur, rest and digest, habis makan tidur, jangan banyak pikiran. Tapi ya realnya nggak seperti itu di masa kini, ya itu masalah duniawi, aku nggak bisa ngatur, harus bisa solve problemnya sendiri-sendiri. Tapi kalau mau benar-benar kita ngikutin fine tuning cara hidupnya yang sudah didesain oleh fisiologi tubuh, lihat circadian rhythm-nya. Alihkan stresnya untuk lokomotor, jangan kepikiran. Karena desain stres sistem awalnya itu bukan untuk orang stres, itu desain awalnya untuk manusia. Tapi kebanyakan alokasinya sekarang dipakai di sini kalau di masa kini. Karena kita sudah mencari makannya sudah tidak pakai otot, tapi pakai ini. Itulah yang membuat stres sistemnya dominan di sini, yang bawah sedentari. Makanya metabolic syndrome itu udah jangan ditanya. Karena konsep metabolic syndrome lagi ya modernisasi. Serius, teknologi modernisasi, karena desain manusia yang sekarang ini ada dari lahir masih sama kayak jutaan tahun lalu. Desainnya untuk di alam liar. Bukan desain untuk di alam perkotaan. Desainnya manusia secara engineering-nya masih basicnya menganggap kalau pagi disiapin untuk cari makan. Masih dianggap energinya disediakan untuk lokomotornya. Tubuh kita nggak tahu kalau kenyataannya kita sampai bangun pagi, naik mobil, duduk lagi seharian, nggak ada olahraga sama sekali, terus kita lembur di kantor, tubuh kita nggak tahu itu. Tubuh kita kan pokoknya desainnya sama semua, pattern-nya. Karena desainnya itu seperti itu, circadian control-nya. Respon supremasiastiknya juga terhadap light and dark juga masih sama seperti jutaan tahun. Kalau udah gelap ya dibawa ke parasimpatetik. Nah, tuh wind down, tuh lihat tuh. Dari mulai aku nggak kebaca Mas Arya yang sebelah paling ujung. Accelerating activity, decelerating activity, wind down. Nah, itu udah mulai turun tuh sampai tuh. Physical regain. Physical repair. Terus sebelahnya lagi? Psychological repair. Nah, tuh, catat. Nah, itu yang aku bilang. Desainnya itu, cortisol levelnya itu didesain, itu peaknya mulai dari jam 9 sampai jam 10 siang. Kenapa aku suruh ngecek gula darah itu antara jam 9 sampai jam 10? Karena aku mau tahu kortisolmu, stres sistemmu masih berlebih nggak. Makanya aku bilang, yang aku bilang kenapa adaptasi ketosis aku lihat dari gula darah, kenapa? Karena dari gula darah itu aku pengen tahu SNS-nya masih dominan nggak. Tapi faktor yang lain juga aku cek juga. Ya kalau walaupun udah adaptasi, kalau tidur nggak bagus ya pasti SNS-nya berlebihan di pagi hari. Walaupun sebelumnya di bawah 80 bisa naik kalau tidurnya nggak bagus, karena kan nggak sinkron lagi. Ada stres yang berlebih yang diangkat dari threshold di bawahnya. Nah, itu kalau volumenya SNS sudah rendah, jadi gini, stres sistem tetap kita gunakan sebagai kita aktivitas fisik sehari-hari. Tapi orang yang sudah adaptasi ketosis, artinya sudah mudah mengakses lemak, artinya mitokondrianya sudah bagus ya. Artinya mitokondria di sel-sel tubuh udah bagus untuk menghasilkan energi dengan apa stok yang ada di dalam tubuh selama tidak makan, puasa, atau aktivitas fisik. Artinya kan bisa menjauh semua stres yang diberikan. Artinya volume dari stres ada tapi tidak tinggi. Stres di level sehat, hormesis.
Nanti nggak yang aku maksud dengan adaptasi? Kenapa aku nggak mengacu lagi dari kalau saat ini kan orang taunya gula darah puasa berapa jam kalau kata dokter berapa Mbak Wita biasanya disuruhnya berapa jam kalau ngecek gula darah puasa 12 jam ya? Berapa? 8 jam. 8 jam. Oke, sorry aku lupa. 8 jam kalau ngecek gula darah sewaktu berapa jam setelah makan? Kalau sewaktu ya anytime ya, cuma kita mesti biasanya 2-3 jam ya. Tanya lagi terakhir makan tuh jam berapa. Jadi kita bisa ngecek gula darah sewaktu untuk melihat respon insulinnya kan. Sebetulnya gula darah sewaktu itu kan dilihat untuk melihat oral glucose tolerance sebetulnya. Jadi kalau dia makan karbo sebelumnya, kalau gulanya nggak turun-turun, nah ini indikasi dia nggak efektif nih. Artinya dia ada kemungkinan diabetes nih, kan gitu. Nah kalau gula darah puasa itu harusnya setelah 8 jam, semua gula dari makanan yang dimakan oleh dia, itu bakal hilang dari sirkulasi kembali normal, ke basal state, gula darahnya, itu setelah 8 jam. Kan gitu. Nah, berarti kita lihat apakah masih ada retensi di darah apa enggak. Dan juga apakah ada gluconeogenesis berlebihan apa enggak. Itu diceknya dari gula darah puasa. Kan tujuannya gitu. Nah, kalau di KF beda. Kalau di KF kenapa kita nggak ada cek GDS? Karena kamu nggak makan karbo. Ngapain kamu cek GDS? Emang kamu mau ngetes kamu toleransi dengan karbonya? Aku jamin. Coba aja cheating. Gagal kamu GDS ya. Malah dikira diabetes nanti. Karena lompat dulu, diabaikan dulu gulanya. Karena udah ketosis, artinya udah mengutamakan, udah sparing glukos. Glukos nih dari liver aja disayang-sayang. Tiba-tiba dimasukin gula besar cepat serap dari makanan, pada saat di kondisi ketosis ya lompatlah gulanya. Dibikin transient insulin resistan malah. Itu yang malah bikin kita di oral glucose toleransinya kelihatannya jelek. Tapi kita nggak punya diabetes. Karena diabetes itu akar masalahnya mitokondria. Nah, jadi tujuannya jam 9-10 pagi itu ialah titik tertinggi dari kortisol. Karena kortisol itu yang memodulasi gluconeogenesis. Semakin yang memicu kortisol, sistem SNS-nya, sympathetic nervous system, berhubungan HPA axis dengan autonomous nervous system. Dan itu juga berhubungan dengan circadian rhythm di otak. Nah, jadi kenapa aku suruh ngecek jam 9-10 pagi itu bukan nggak ada hubungan dengan makanan terakhirmu. Ya kalau makan terakhir sih aku suruh jam 8 selesai, jangan kemalaman, stop jam 8 malam. Tapi nggak ada hubungan dengan pengosongan glikogen atau penyimpanan gula seperti teori orang makan karbo. Enggak, aku suruh cek gula darah, aku cuma mau lihat stress system. Yang menunjukkan kamu sudah adaptasi ialah kamu sudah coping dengan coping bahasa Indonesia Mas? Mengatasi. Sudah bisa mengatasi, menjawab stresmu. Sudah nyaman di kondisi tanpa makanan. Sudah nyaman di kondisi tanpa karbo. Kenapa? Karena semuanya sudah bisa dijawab. Tadinya ATP-nya dari karbo, sekarang ATP-nya dari lemak. Kan sama aja, sama-sama jadi stres CoA. Betul nggak? Nah, yang paling kelihatan ialah stres di otak. Dulunya ngandelin gula terus, sekarang otak udah bisa lihat lemak. Caranya gimana? Udah ketosis. Jadi otaknya nggak mengalami fluktuasi kekurangan energi lagi. Kehilangan energi di otak paling cepat memicu SNS. Wow, itu cepat banget, nggak usah ditanya. Jangan kehilangan energi di badan trauma atau injury aja memicu stres, apalagi kehilangan energi di otak. Wah, stres berat kamu. Makanya ciri-ciri patofisiologi berbagai macam penyakit degeneratif seputar otak, yaitu penurunan kapasitas menghasilkan atau mendapatkan energi di otak. Stres sistemnya dominan. Patofisiologi deh. Itu Parkinson dan sebagainya. Ya kan? Alzheimer itu kan udah mulai merupakan menunjukkan ketidakmampuan bioenergetikal di level selnya. Ya kan? Ya kalau waktu itu yang di-share sama Mas Kobal apa Mas Azharul itu yang PET scan kalau di otak, uptake gula di otaknya di sisi frontalnya ini kalau bermasalah, ya kelihatan penurunan uptake-nya, ketidakmampuan untuk menguptake glukosnya juga udah kelihatan. Nah itu yang jadi sebenarnya intinya bukan masalah uptake aja, kemampuan menghasilkan energinya sudah mulai menurun sehingga menurunkan fungsi suatu sel tersebut, entah itu sel otak, entah itu sel jantung,
entah itu sel apapun yang merupakan patofisiologi penyakitnya, itu ujung-ujungnya ketidakmampuan sel tersebut untuk melakukan fungsinya, artinya dia penurunan kemampuan menghasilkan energi juga. Karena untuk melakukan fungsi kan butuh energi, ATP. ATP kan yang mengizinkan reaksi-reaksi yang butuh energi besar untuk berlangsung. Jadi kan ujung-ujungnya selalu kembali ke bioenergetic system. Jadi cara menjawab stres, stres itu permintaan fungsi aku untuk bergerak tanpa makanan, permintaan aku berfungsi untuk fokus, berpikir, bisa putar otak tanpa makanan, itu semua stres apa? Stres minta energi. Kalau kamu coping bisa supply semuanya itu dari tubuh sendiri, artinya yang dari tangki bensin sendiri, yaitu artinya lemakmu sendiri, ya kamu nggak bakal stres lagi. Gula darahnya nggak bakal ketinggian lagi. Dan kamu merasa, aduh kok nggak makan biasa aja ya. Dulu padahal nih udah keringat dingin, udah gemeter, udah colek bacok dan sebagainya, udah banyak masalah lah, Jadi gini, orang yang stres itu iritasinya meningkat. Dia irritate, tubuhnya irritate, inflame. Otaknya juga irritate. Gitu loh. Jadi itu semua stres yang di-coping. Di-coping oleh apa? Oleh kemampuan menjawabnya sendiri tanpa makanan. Itu yang aku bilang namanya, yang bilang fasting on ketosis itu sehat apa? Sama seperti sehat kalau kamu olahraga. Ada fasenya. Jadi sehat ala KF itu ialah sehat seperti orang sehat setelah tadinya nggak pernah olahraga, sekarang dia olahraga. Sehat yang dihasilkan dari olahraga dia, itulah sehatnya seperti KF. Jadi sehatnya itu bukan sehat, kamu kemarin katanya nggak pernah sakit. Iya, saya sehat terus. Terus kamu kok begitu nggak sarapan kok kayak gini? Ya gara-gara KF saya suruh nggak sarapan jadi kayak gini deh. Oh, berarti kamu sehat kemarin bukan karena olahraga. Kamu sehat karena kamu begitu ada stres, energinya kurang, di pagi hari kamu makan, kamu seger lagi. Jadi dia itu bukan sehat. Dia itu menekan stresnya itu bukan dengan sehat, artinya bukan dengan sehat karena kemampuan respirasi meningkat, bukan. Karena dibantuin terus. Ngerti nggak sih maksudnya? Dikasih energi dari luar terus. Sehatnya tuh sehat permukaan, walaupun nantinya akhirnya muncul kronik atau latent disease di dalamnya, nggak bakal pernah kelihatan. Kenapa? Ditutupin terus. Karena kan SNS-nya kan ditekan terus, dinyalain terus parasimpatetiknya. Ingat, jangan lupa, parasimpatetik kontrol itu ialah, boleh nggak Mas kembalian ke sistem saraf tadi Mas, yang kontrol simpatetik, biar mereka pada lihat semua lagi. Lihat. Yang gambar otak. Nah, lihat nih. Sekarang tadi kan kita udah ngomongin simpatetik ya, sekarang ngomong parasimpatetik. Lihat, parasimpatetik itu ke sisi mata ya, itu mulai membuat kita ngantuk, kayak itu normal. Stimulate flow of saliva, mempersiapkan kita untuk mengunyah, mencerna makanan. Slow heartbeat, membuat detak jantung kita turun, melambat. Ya kan, makanya kalau deg-degan, kalau udah lambat berarti kita disiap untuk relax. Jadi kita gampang gini, parasimpatetik itu anti stres, kita bikin relax. Constrict bronchi, napas kita memang tidak kapasitasnya tidak sebesar pada saat kita butuh oksigen cepat kita bergerak ya. Ini di constrict ya. Terus yang paling penting ini, stimulate peristaltik dan secretion. Menstimulasi gerak peristaltik dan sekresi dari digestive enzim. Enzim pencernaan. Ya, enzim lipas, proteas, apa semuanya, sekresi bile juga, bile untuk mencerna lemak juga sekresinya optimal dengan kontrol parasimpatetik. Jadi parasimpatetik itu pada saat kita dibikin relax, kita dibikin siap untuk mencerna. Ya, lihat ini aku pelan-pelan mau ngajarin desainnya engineering di tubuh manusia itu seperti ini. Jadi itu stimulate release of bile, contracts bladder, malah mengizinkan untuk bisa BAB, kondisinya relax. Jadi kalau yang sempit-sempit itu stresnya kelebihan, nggak ada hubungan sama kurang serat, nggak ada. Justru malah makan serat tinggi tapi di kondisi masih stres malah tambah parah. Reaksinya kenapa? Menambah jumlah feses yang nggak bisa dikeluarkan. Kan serat nggak dicerna. Akhirnya malah tambah, bukannya beres, malah tambah problemnya. Kenapa? Inti problemnya dia masih stres gitu aja. Itu yang dia belum coping. Itu yang ya bisa karena dia stres pikiran, gangguan tidur, kurang banyak gerak, jadi transit time-nya jadi lambat
itunya jadi transit time-nya lama. Tapi dia mikirnya konservator juga tambah parah, tambah asam lambungnya naik. Karena menambah jumlah transit, tadinya transit time yang lama, sekarang volume transitnya juga meningkat. Gimana? Ayo, karena bukan inti masalahnya yang dibereskan. Kontrol sarafnya yang belum beres. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, jadi memang di sini yang dicari orang, hedonitas orang itu ialah mencari parasimpatetiknya. Karena membuat efek rileksnya. Ya, padahal desainnya ini kalau dari kortisol rhythm tadi, desainnya tau nggak? Desainnya itu pada posisi di sore hari. Pada saat kenapa ya manusia kok kortisolnya secara sirkadian turun jam 3 sore? Yang cari hewan di alam liar akhirnya kayaknya sebelum gelap, karena orang kan alam liar kan nggak ada listrik. Jadi mikirnya supaya manusia itu paling takut dalam kegelapan. Ya, manusia itu desainnya di alam liar takut di gelap. Kenapa? Dalam kegelapan dia bisa dimangsa oleh hewan-hewan yang keluarnya di malam hari, dipredasi. Jadi alam mengingatkan manusia, tuh udah mulai sore nih. Jadi jangan aktif gerak terus, mulai kembali ke arah rumah, tempat yang aman, dimanapun kamu berada. Jadi sore hari itu membimbing manusia untuk buru-buru kembali ke tempat, walaupun dia sudah berjalan jauh, tapi dia langsung, wah udah mau sore nih, dia nggak bisa balik ke rumah, dia harus cari tempat aman untuk bikin campingnya lah, sebagainya. Pokoknya udah nggak terlalu fokus, karena udah terlambat. Kalau kamu udah jam 3 sore, kamu masih belum dapat makan, ya udahlah, mendingan kita siap untuk balik aja. Jadi udah kortisol yang tadinya mendukung simpatetik yang mendukung lokomotor diturunkan. Jadi tubuh secara nggak langsung nggak mengalokasikan untuk lokomotor lagi, tapi mempersiapkan dengan anggapan kita udah dapat makan tadi. Antara kita dari pagi cari makan sampai jam 3 sore, anggapnya udah dapat. Nah, kita kan mau proses nih, mau makan. Nah, kita mulai dimasukin ke posisi untuk siap mencernanya. Mendukung salivanya, mendukung sekresi digestifnya, untuk pencernaan protein, gastrik sistemnya. Asam lambungnya lebih optimal di situ. Semua disiapkan ngikutin kontrol ini. Dibikin kita siap resting, relax. Karena kalau makan itu dalam kondisi relax, bukan dalam kondisi aduh bingung sambil makan. Kalau makan di kondisi stres itu pasti makan karbo. Aku jamin. Kalau makan di kondisi stres itu pasti makan karbo. Kenapa? Karena karbonya untuk menaikkan parasimpatetiknya. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak maksudku? Yep. Makanya kalau aku bilang kenapa kalau di KF jawabannya ialah olahraga sangat membantu stres. Karena karena menjawab stresnya ialah kemampuan menghasilkan energinya, bukan kita dengan makan. Percaya deh. Memang betul sih, makan itu mengaktifkan itu. Tapi kita kalau udah bisa coping stres dengan cara mengakses dengan apa yang di dalam tubuh kita sendiri, itu mudah. Nggak masalah. Nggak masalah, itu namanya adaptasi aku bilang tadi itu. Nah, kalau parasimpatetik ini normalnya sore ke malam hari. Makanya kita kenapa kalau di KF, kalau kamu sudah makin adaptasi, tadinya buka jam 12, pasti bisa buka jam 2. Pasti bisa buka jam 4. Atau nanti lama-lama kayak aku deh, makannya cuma habis maghrib. Kalau gaya hidupku nggak ada di protokol ya, jadi aku nggak bilang nggak ada yang aku nggak pernah ngajarin makan sekali sehari. Itu aku melakukan ini karena aku sanggup, karena aku udah bertahun-tahun. Jadi jangan mencontoh aku yang sudah terlalu lama. Dengarkan diri sendiri dulu, nggak usah. Aku pengen kayak Mas Tio, aku pengen makan sekali sehari. Jangan, kamu kalau stres sistemnya belum siap, kamu belum terbiasa, kamu malah stres loh. Makan sekali sehari gula darah malah lompat. Betul. Ternyata berat ya. Ya berat lah orang kamu baru 3 bulan KF kok, baru 6 bulan. Mau ngapain kejar-kejar kayak gitu. Gitu loh. Kan semua ada proses. Aku juga dulu startnya juga makan jam 12 sampai jam 8 kok. Malah dulu makan jam 12, snack jam 3, malam masih makan lagi. Dulu awalnya aku juga gitu kok. Kenapa kok sekarang bisa makan sekali sehari? Ya karena aku makin coping dengan stresku. Ngerti gak sih? Karena aku makin mampu adaptasi dengan stres sistem di siang hari itu bagiku mudah. Nggak makan tuh mudah. Tapi syaratnya cuma satu. Kadang-kadang aku suka lemes juga kalau nggak gerak. Jadi kalau aku dari pagi itu bangun tapi cuman nggak banyak aktivitas, banyak duduk, itu puasanya kayak berat banget.
Kenapa? Karena aku cuma dapat lipolisis seadanya. Tapi kalau aku bisa olahraga, gerak, wah itu kayak mau makannya belakangan aja. Wong ini baru habis lipolisis kok. Baru habis buka kulkas gede-gedean kok. Ngapain makan? Oh masih seger kok. Gitu loh. Itu kenapa aku pilih breakfast di pagi hari. Karena apa? Begitu sampai kantor, buka handphone, tak, ya 200 jabret mah enteng. Karena seger langsung teng, pol. Gitu loh, ngerti nggak? Kenapa aku butuh kayak gitu supaya langsung dengan kecepatan jempol superku, makanya butuh pakai keypad. Nggak bisa aku pakai yang kayak gini, cuma buat apa? Kalau ini keypad ini nomor 1, jangan sampai BlackBerry keluar dari Indonesia ya. Kalau nggak ada keypad, cerah aku Bang Japrian. Bisa tipe mulu ntar. Siap-siap keyboard. Siap-siap keyboard portable. Kalau keyboard aku udah lama udah lupa, jadi nggak cepet. Aku kekuatan jempol. Aku udah hafal mau balas sambil ambil apa ngobrol sama orang aja bisa kok gitu. Keyboardnya yang mini, yang begini Mas, yang kayak game Boy ada. Ya, itu. Makanya aku tuh udah tinggal kalau aku udah habis buka kulkas, baca pertanyaan sekilas, udah tahu jawabannya. Seret gitu. itu kayak udah refleks gitu, kayak aku ditanya apa, jawaban keluar. Ya kadang-kadang memang aku suka lupa baca histori. Kadang-kadang karena terlalu banyak itu kan kadang orang historinya kan banyak. Kadang-kadang aku juga pakai copasan juga biar cepet, karena ratusan nggak mungkin dong ngetik ulang semua. Kecuali ada tambahan apa yang di luar copasan yang diperlukan, aku juga pasti jawabnya kayak gitu. Tapi intinya aku lebih siap untuk sedentary, karena kan pekerjaan kita kan sehari-hari kalau di zaman modern kan yang sebenarnya sedentary kayak jawabin kayak gini kan aku nggak sambil lari-lari. Nah untuk aku menghadapi kondisi sedentary lama, aku harus buka kulkasnya dulu. Jadi biar FFA yang beredar di darahku banyak untuk dipakai sama aku sedentary nanti. Kalau aku kerjaanku bukan bahasin ini, kerjaanku berburu, aku mah nggak usah nge-gym duluan. Dari pagi memang aku gerak terus kok, kan nyari, nggak pernah berhenti. Ya seger terus, nggak usah intensitas tinggi dulu. Di pagi hari aku intensitas tinggi untuk ngebuka kulkasku supaya aku bisa mikir seharian. Tapi aku juga fokusnya ke otak. Jadi energi di otak, fokus di mata, berpikirku cepat. Kenapa? Karena aku memanfaatkan sistem simpatetik. Bukan memanfaatkan parasimpatetik. Parasimpatetik, aku malah nggak bisa mikir. Kenyang, lemes, ya, dikonstrik udaranya, ngantuk, matanya nggak bisa dikonstrik pupilnya, udah parasimpatetik gitu. Begitu kamu makan, parasimpatetik kamu dinyalakan. Begitu parasimpatetik kamu dinyalakan, ya simpatetik diturunkan. Ngerti nggak maksudnya? Nah, itu yang aku maksud. Nah, jadi kita menyimbangkan antara parasimpatetik dan simpatetik. Jadi simpatetik itu bukan suatu hal yang jelek. Hanya aku minta volumenya diturunkan. Cara menurunkan gimana, Mas? Adaptasi. Berikan ini. Jadi gini, pada saat orang mulai memberikan stres, kenapa Mbak Wita sama aku juga menekankan tidur itu penting. Kamu udah skip sarapan, kamu belajar buka puasa jam 12, tapi tidurnya masih jelek. Ya pantesan gula darahnya nggak turun-turun. Kenapa? Sama aja kayak kamu puasa dan nggak makan karbo itu, samanya kamu tadi latihan beban, kamu olahraga lari, terus malamnya kamu nggak tidur. Gula darah malah lebih tinggi dibanding kamu nggak olahraga sama sekali. Nih, kamu nggak olahraga, tapi tidur kurang. Kamu olahraga, tidur tetap kurang. Bandingin gula darahnya, buktiin kataku. Tinggian mana gulanya? Tinggian kamu olahraga dan dengan gini. Aku setiap malam cuma tidur 2 jam. Tapi aku nggak olahraga. Gula darahku tinggi nih, 95. Misalnya gini. Terus aku dari pagi nge-gym olahraga. Terus tadi malam tidurnya juga sama, tetap cuma 2 jam. Coba, Mbak. Bisa 100 lebih. Buktiin aja. Oh, kamu udah memberikan stres lebih tapi nggak dijawab kok. Repair-nya mana? Kapan kamu ngasih time for repair-nya? Kapan kamu ngasih healing-nya? Nggak ada. Itu. Tapi ya harusnya nggak gitu. Harusnya olahraga membuat kita mudah tidur. Kenapa? Karena stres lebih itu menuntut kita mudah tidur. Makanya aku bilang menjaga aktivitas fisik tetap bagus, manajemen stres bagus, itu mendukung tidurnya. Tidur bagus, stres dijaga. Untuk olahraga itu mudah, jadi semangat paginya. Untuk olahraga bagus, tidur bagus, manajemen stres juga jadi mudah. Jadi 3 ini kayak saling membantu satu sama saya. Oh, aku punya masalah di stres, Mas, pikiran. Perbanyak rutinkan olahraga, tidur bagus.
Mas aku punya masalah tidur. Olahraga bagus, manajemen stres. Mas, aku orangnya malas olahraga. Tidur bagus, jangan stres. Terus di situ. Dari 3 ini ketemu lagi. Oh, kalau aku tidur bagus, stresku rendah, pagi-pagi itu mau olahraga semangat ya ternyata. Tadinya malas olahraga jadi semangat olahraga. Waduh, aku banyak pikiran. Tapi begitu aku olahraga, terus tidurku bagus. Ya, kayaknya gue ketemu nih solusinya masalah gue. Kayaknya udahlah, gak usah kalau dipikirin. Baru gak stres. Oh, ternyata kejawab juga. Oh, aku nggak bisa tidur nih. Begitu olahraga, manajemen stres. Aduh, kok tidurnya kayaknya enak banget. 3-tiganya tuh muter-muter di situ doang. Lihat deh kalau dipelajarin. Saling mendukung. Itu yang aku maksud. Nah, jadi di kondisi kita yang ini kita ngomongin di kondisi gaya hidup KF. Tapi kalau di kondisi kayak pregnancy, busui, juga di kondisi ini, di kondisi mendekati datang bulan untuk para wanita, itu demand-nya agak lebih gede. Makanya para wanita menjelang ovulasinya sampai dia degradasinya ini yang butuh energi besar, karena juga harus setelah LH-FSH naik kan estrogen naik sama progesteron. Dalam proses inflamasi yang ngancurin dinding rahimnya, pasti kan mereka kerasa lebih lapar para wanita nih. Ya ikutin aja. Dan aku rasa nggak perlu sarapan. Kalau cuma untuk masalah datang bulan mah buka jam 12 aja, makan sekenyangnya sampai jam 8 malam cukup. Kalau yang nggak puasa sama sekali itu wajar kalau yang bumil dan busui. Bumil, busui anak-anak nggak apa-apa karena demand mereka memang besar. Tapi kalau cuma demand untuk datang bulan, ya memang harus lebih menggeser ke parasimpatetik, lebih ke anabolik. Tapi nggak perlu sampai nggak puasa sama sekali. Aku bilang nggak perlu. Sejelek-jelek kalau aku jam 12 aku cuma sampai jam 8 tetap nggak bisa makan banyak, Mas. Oke deh, jam 10. Akhirnya kalau jam 10 bisa makan banyak karena nyicil misalnya. tapi rata-rata aku bilang jam 12 pun cukup karena jam 12 itu level terendah orang bisa makan sampai makan 8 jam tuh lebar loh. Aku aja makan rentang sama 1 jam. Habis makan mau ngemil-ngemil apa masih dalam 1 jam, bisa selesai. 8 jam itu lebar loh, mau makan berapa kali di 8 jam untuk memberikan efek anabolik atau parasimpatetik yang mendominasi parasimpatetik supaya mensupport kebutuhan demand anaboliknya. Nah, itu yang aku maksud. Jadi simpatetik tone ini memang nggak boleh ketinggian di kondisi anabolik yang lagi dibutuhkan. Contohnya bumil, busui, anak-anak untuk grow-nya gitu. Tapi adaptasi awal, aku nggak bohong, setiap orang yang melakukan gaya hidup ini, adaptasi awal sudah pasti yang biasanya dikasih energi cepat karbo, sekarang energinya harus berusaha ngambil dari dalam tubuh sendiri, sudah pasti SNS-nya lebih tinggi, kecuali dia memang udah sehat banget sebelumnya. Makanya juga jangan heran kenapa yang saya sebelum KF gula darahnya malah cuma 85 kok, 86, 87. Logikanya begitu puasa dan tidak makan karbo, logikanya kan langsung mudah di bawah 80. Iya, logikanya sih seperti itu. Nah ini kok Mas, aku udah seminggu jalanin KF, begitu aku cek di hari ke-7, tau nggak berapa Mas? Biasanya aku cuma 80-an, sekarang aku malah 96, 97, malah ada 100. Loh kan saya nggak makan karbo Mas. Iya, kamu udah nggak makan karbo. Terus gulanya dari mana? Dari stres. Saya nggak stres Mas, bukan kamu yang stres. Bioenergetik kamu masih stres. Kamu belum bisa coping dengan permintaan energi di tubuh. Yeah. Oh, seperti itu. Ya, kadang-kadang udah keburu stres dulu. Nah, stres lihat angkanya naik. Jadi semua, jadi gini, kalau ada orang yang bilang, aduh, gara-gara KF jadi gini, ya sama aja dia bilang gini, gara-gara olahraga nih, saya jadi keringat dingin. Gara-gara olahraga, saya jadi mual-mual. Gara-gara olahraga, iniku jadi kambuh. Selalu. Bilang KF itu, bilang puasa dan tidak makan karbo itu stresnya sama aja kayak nyuruh kamu olahraga. Efeknya sama. Karena apa? Karena kemarin kamu tidak merasakannya. Kamu tidak merasakan stres itu. Kenapa? Karena kamu selalu berusaha cepat mengisi stres itu kan demand energi. Diisi cepat dengan gula. Mana kelihatan stresnya? Makanya jangan heran kalau di zaman modern ya, banyak silent hiperglikemia. Banyak silent
metabolic syndrome. Banyak silent komorbiditas. Kenapa? Karena kalau nggak silent, berarti stresnya kedengeran. Ya. Ya gimana kedengeran? Mau kamu makan kok. Ngerti nggak? Gimana kamu tahu kamu sakit? Mau kamu nggak ngerasain karena kamu langsung makan lagi kok begitu muncul gejala? Rutin. Ngerti nggak maksudnya? Yes. Silentnya itu karena kamu tidak, karena SNS tone sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa ini ada problem bioenergetiknya nggak kelihatan. Suapin aja gula. Langsung seger lagi kok. Jangan keluar-keluar dari PNS. Jangan keluar-keluar dari PNS. Nyaman aja terus seharian. Nyamanogenik. Tinggal di lingkungan obesogenik, biar nyamanogenik. Kapan kamu bisa jadi linogenik? Orang kamu gendutogenik terus kok. Ngisinogenik. Oke. Thank you. Mbak Wita izin CEO kecilnya minta jatah, Mas. Jadi harus breastfeeding ya. Oh iya. Izin pamit dulu beliau. Tapi enggak apa-apa, ini kita juga tinggal sebentar lagi kita juga udah selesai. Jadi pada dasarnya stres itu harus disadari sebagai proses. Bukan masalah di pikiran, tapi melihat progres dari adaptasinya. Kadang-kadang ada orang, ini barusan tadi ada yang nanya juga, hari ini karena itu tadi gula darah bisa langsung naik seperti itu. Nah, memang aku udah jelasin memang progresnya seperti itu. Kemudian ada juga sampai 2,5 tahun kok sudah adaptasi, merasa sudah adaptasi, tapi kok badan tidak menambah massa otot, ya kan. Nah, setelah digali-gali, ya memang harus dilihat bahwa rutinitas itu, stres itu pun perlu dilatih ya. Jadi bukan cuma sesekali, ya kan. Harus dilatih juga supaya di-challenge ibaratnya kalau Mas Tio sering bilang ya. Pentingnya tidur itu apa? Semua stres itu dijawab dengan tidur. Jadi gini, orang namanya kita hidup di dunia modern pasti stres pikiran, psikososial stres nggak bisa dibohongin bakal lebih tinggi dibanding kita hidup di hutan, bener nggak? Coba kamu di hidup di hutan mau mikirin stres apa coba? Siapa yang nagih kartu kredit? Siapa yang nagih listrik? Siapa yang nagih air di hutan? Siapa yang nggak ada? Mau mikir apa sih kamu? Besok makan apa? Udah itu doang. Siapa mau kemana nggak stres? Jadi kalau di hutan itu hidup kamu itu pasti dijamin manusia hidup di alam liar itu stresnya itu cuma apa? Kecil, cuma stres untuk possibility dia bisa hidup apa enggak makan. Dan gitu. Tapi mereka nggak stres kayak kita. Aduh besok gimana ya bayar ini ya, gimana ya belum dapat duit apa? Aduh ada kehilangan pekerjaan apa-apa. Ada stres sosial sekarang mah gede banget. Duniawi sekarang itu impact-nya ke sini. Kalau orang dulu itu di hutan, stresnya itu di badan. Kebanyakan dia karena ya namanya dan itu tiap hari. Iya, tiap hari aku harus bergerak, harus ada usaha untuk bergerak cari makan. Jadi aku kebanyakan memfokuskan simpatetikku ke arah lokomotor sesuai dengan normalnya, bukan ke kepala simpatetiknya. Itu namanya manusia di hutan, nggak ada banyak stres, tapi bagaimanapun juga walaupun dia menghabiskan simpatetik tone-nya di siang hari itu lewat otot, tapi dia juga butuh waktu untuk apa? Merecover kerusakan di ototnya akibat stres tadi itu. Walaupun terjawab energinya, tapi kan ada damage. Dibetulin di kondisi dia tidur. Sama. Kalau kita juga mengalami dominasi simpatetik agak berlebihan di siang hari karena masalah duniawi apalah itulah aku nggak tahu yang hubungan dengan otak, ya jawabannya juga tidurnya maksimalkan. Kenapa? Kamu harus bisa tidur bagus supaya apa? Supaya impact stres tadi siang, apapun masalah kamu temui tadi siang sampai sore hari. Makanya udah saran orang yang bilang jangan bawa stres ke rumah, jangan bawa stres kerjaan ke rumah. Kalau udah rumah udah family time, nikmatin dengan family, udah santai ngobrol-ngobrol urusan lain, jangan ngomongin urusan kerjaan lain. Kalau urusan kerjaan bikin stres, jangan diomongin di rumah, mendingan ngomongin senang-senang aja. Kenapa? Karena memang udah waktunya kamu untuk parasimpatetik. Karena kita harus mulai mendukung parasimpatetik ya kalau kalau kita ketemu keluarga kan harusnya udah happy. Walaupun di luar ketemu yang aneh-aneh, yang enggak ketemu misalnya bagi dokter ketemu pasien yang serem-serem, kayak ada pasien yang ya nauzubillahik, ada pasien meninggal karena apalagi yang stres di ruangan COVID. Ya kalau udah sampai rumah udah
Jangan dipikirin lagi, jangan bawa bebannya ke rumah, jangan bawa ketakutannya di rumah. Di rumah santai, ngobrol yang lain, ngobrol apa-apa, ngomongin anak gimana ini, udah, abis itu tidur, selesai santai. Itu cara manajemen stres yang benar. Normalnya seperti itu. Ya aku nggak tahu sekarang ini orang stres berlebihan itu gimana, apa yang kejadian stres di siang hari kebawa ke malam hari. Yang harusnya parasimpatetik dominan, dia masih membawa simpatetik tone-nya ke malam hari. Bukan ke malam hari itu dengan olahraga terus sampai malam hari, bukan. Di olahraganya di sini, di otak. Itu yang bikin ya impact-nya kemana-mana. Itu loh. Selesai. Masalahnya kan banyak ya. Aku kan bukan problem solver bagi semua masalah duniawi orang. Itu harus bisa ketemu solusinya sendiri. Kalau aku memberikan pola living-nya, aku memberikan clue-cluenya dari fisiologi yang harus diikuti dengan selaras, supaya apa? Supaya insya Allah longevity kita meningkat, lifespan kita meningkat secara fisiologi, bukan takdir ya. Kalau takdir aku nggak bisa berani jamin. Tapi secara fisiologi, ikhtiar kita untuk meningkatkan longevity dan sebagainya, kita ikuti ritme circadian. Kita ikutin light and dark cycle-nya. Kita ikutin gimana kita bisa cope dengan stres kita sehari-hari, terutama stres lokomotor yang bisa dijawab dan tidak memberikan stres terlalu tinggi di kepala yang sulit dijawab. Kenapa? Karena aku bilang di TFA kemarin, stres di lokomotor, kamu bisa jadi six pack, bisa tambah gede dadanya, bisa tambah gede bicepnya, karena kamu rusaknya di otot, dijawabnya gampang. Coba dirusak di otak, gimana otaknya? Apa begitu kamu stres terus setahun lagi kepalamu tambah berapa senti gitu? Kan nggak ada yang berkembang kan? Ternyata di situ aja, malah damage-nya ke bawah. Makanya coba stres setahun ngasih stres ke badan, ketambah. Ayo, kalau di otak kepalamu jadi keluar kotak-kotak gini kan, nggak mungkin. Makanya aku bilang dari total stres yang threshold yang kita miliki, kalau kita sering memakainya untuk fisik, volume otak-otak jadi nggak kegedean. Kita kalau olahraganya rutin, kalau kita olahraganya bagus, tidur bagus, aku jamin deh kemampuan kita, walaupun stres duniawi itu ada, tapi kemampuan kita untuk handle stres yang kita terima, kemampuan kita untuk problem solving, menghadapi masalah, menerima kabar buruk sekalipun, menjaga ketenangan, itu secara fisiologinya bakal lebih tersupport untuk bisa coping dibanding kalau kita sendiri nggak pernah olahraga, sedentari, kena stres sedikit langsung stres berat. Itu mah berantakan itu dunia sekarang. Makanya harus berusaha melihat clue-clue yang diberikan secara engineering di tubuh dari kontrol saraf ini dengan HPA axis-nya, dengan timingnya kapan cocoknya kita makan, timingnya kapan kita melatih tubuh kita untuk coping stres, untuk mengatasi stres, tapi bukan dengan makan, dengan memperkenalkan dengan tangki bensin kita sendiri lemak. Karena dengan cara seperti itu, sama seperti kita membentuk homeostasis baru. Keseimbangan baru yang pasti lebih sehat. Karena aku bilang, makanya orang makan sekali sehari, badannya seger terus, sama orang seger tapi makannya 3 kali sehari, setan mana? Setan yang makan sekali sehari dengan seger yang sama dengan orang seger tapi 3 kali sehari. Karena bisa jadi segernya itu dia karena fuel driven, karena makan dia seger. Kalau nggak makan, kelihatan dia masalahnya. Makanya gini, puasa itu selain menyehatkan, juga membuka boroknya metabolisme. Ya. Puasa itu walaupun ujungnya menyehatkan, di awal membuka boroknya metabolisme semua orang. Semua orang yang punya silent comorbidity, resiko COVID-nya tinggi, resiko fatalitas tinggi, yang punya silent diabetes atau hiperglikemia, itu juga resikonya tinggi. Dia nggak punya riwayat penyakit, ngakunya sehat, tahu-tahu kena COVID, cepat fatalnya. Sebelum itu terjadi, puasakan dirimu. Nanti kelihatan, bener nggak kamu sehat? Karena di awal-awal kamu puasa, kalau kamu benar-benar sehat, kamu nggak ada masalah. Ternyata ada masalah. Lemes dulu, gemeter dulu, kelingan dulu. Kenapa? Kelihatan boroknya. Itu nggak sehatnya. Loh, bukannya saya nggak sehat ini karena nggak makan, Mas? Bukan. Karena begitu kamu makanannya disingkirkan, metabolik fleksibilitas kamu kelihatan apa? Infleksibel. Ya, tidak efisien. Kenapa infleksibel, Mas? Nah, memang itu pipi perut paha kamu tuh apa? Pajangan apa sumber energi? Pajangan, Mas. Kan lucu kalau saya tembem, Mas. Cibi-cibi. Cibi. Enggak, itu lemak, itu energi.
Perut kamu besar itu bukan kamu biar kayak kelihatan bos, bukan. Fisiologi manusia menyiapkan perut untuk diisi lemak untuk apa? Untuk tenaga. Itulah begitu puasa kamu bergejala apa? Kamu nggak bisa mengakses itu semua. Kamu bergejala, bioenergetic stress-nya tinggi. Metabolic inflexibility-nya kelihatan. Yeah. Walaupun nantinya dengan mengikuti protokol terus akhirnya mengembalikan metabolic flexibility-nya. Artinya apa? Bisa mengakses lemak di badan sendiri. Artinya apa? Memperbaiki respirasi di level sel. Artinya apa? Fungsi-fungsi sel di seluruh tubuh membaik, respirasinya artinya bisa melakukan fungsinya lagi. Artinya apa? Terangkatlah berbagai macam patofisiologi penyakit yang terindikasi metabolisme atau penurunan fungsi dari suatu sel. Entah itu di organ mana, organ mana. Membaik semua nggak secara sistemik? Sistemik lah. Orang di-challenge, ya dijawab. Itulah tubuh manusia. Kalau ditantang, dijawab. Nggak ditantang, ya nggak dijawab. Use it or lose it. Gitu. Jadi kayak ototmu nggak usah dipakai aja. Bawa aja tidur terus, nggak usah jalan-jalan. Ntar mengecil ototnya. Use it or lose it. Makanya kita tiap hari selalu memberikan kita challenge, tantangan secara fisik, olahraga dan sebagainya. Itu apa? Karena kita selalu lebih untuk moving forward, menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah manusia. Manusia selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. 11 tahun aku masih makan 3 kali sehari, mah keterlaluan. Jadi 11 tahun aku nggak moving forward dong. 11 tahun aku bisa makan 1 kali sehari ya karena aku makin lebih bisa, makin di jendela puasa angkatanku juga makin banyak, aku bisa intensitas lebih tinggi. Itu kan semua proses. Artinya proses lebih baik. Kemampuan survival-nya lebih tinggi. Kemampuan menahan stres lebih kuat. Jadi dengan dikasih stres besar, nggak langsung lompat volume SNS-nya. Enggak, karena basic threshold-ku lebih rendah. Kalau orang gini, misalnya threshold stres di sini, yang sebelum jadi, kalau threshold stres di sini yang memicu patologi, rata-rata orang threshold-nya di sini. Kalau dikasih stres dengan dosis tertentu dia gampang ke sini. Kalau aku dengan lifestyle aku berusaha untuk menurunkan dosisnya, melebarkan thresholdku dari basicnya aku cuma segini. Jadi kalau aku nggak ngapa-ngapain, stresku sangat rendah banget. Begitu aku ngapa-ngapain, aktivitas fisik dan sebagainya, belum sampai ke level patologi. Kalau orang lain yang biasa sedentari, yang biasa makan terus, coping, level stresnya udah deket sama patologi levelnya. Ya. Begitu dia punya masalah, brak, bubiar. Nah, itu dia. Mudah-mudahan nih penjelasan malam ini membuka lebih lanjut mengenai apa itu KF dari sebelum-sebelumnya. Kenapa aku mendesain seperti itu? Kenapa tujuannya apa? Lebih mudah menjelaskan. Ya kan? Artinya apa ada ada yang sembelit. Nah, ada yang sembelit. Kurang serat kah? Belum tentu. Ya, betul. Tidurnya bagus nggak? Stresnya tinggi nggak? Gitu loh. Jadi coba deh koreksi tidurnya, perbanyak minumnya, apa kekurangannya. Jadi kadang-kadang jawaban singkat itu belum tentu juga. Jadi ada sistem stres kita yang harus turunin. Jadi kita harus mikir 2 kali. Ya memang aku belum coping. Aku nih kok headku nggak lancar ya. Pas awal KM headku nggak lancar ya, mensku tertunda. Ya iyalah, tubuhnya masih stres. Coba aja. Kalau nggak gini, sebelum menjelang haid ya, udah kerasa lapar, buka jam 12 aja, jangan banyak-banyak puasanya. Maka lebih banyak tidurnya bagusin, stres di manajemen. Pasti lancar. Karena simpatetiknya kita nggak ketinggian lagi. Misalnya contoh gitu. Di awal-awal ada healing crisis. Healing crisis itu juga inflamasi, muncul stres. Nah, gimana kita coping dengan stres saat healing crisis? Ya sama kayak metabolic conditioning terhadap COVID-19. Perbanyak tidur, istirahat. Kalau nggak lapar nggak usah makan, bawa tidur. Bukan kamu malah olahraga, enggak. Kalau memang itu healing crisis, ada gejala untuk inflammatory respon untuk membuang racun yang berlebihan, di treatnya sama kayak metabolic conditioning itu COVID, bahwa istirahat, hibernasi, istirahat, tekan semua stresnya, biarkan stres yang diperlukan inflammatory respon berlangsung, tapi tidak berlebihan. Udah jam 10 lewat, ayo turun. Itu dia. Udah ditegur sama Surabaya. Dora Eling dikasih ilmu pada pakai turu, gitu. Soalnya punya legalitas. Udah jam 10.
Oke, thank you Mas Nggak tahu Tio kalau dan lagi thank seru, you lagi juga seru cerita untuk kita Mbak lupa. Wita ya, yang tadi walaupun tidak sempat izin pamit Mbak Wita karena udah ya. ya Oke, karena makasih banget Mbak Wita. Sorry nih. panggilan urgent dari CEO kecil ya. Nah, kita sama-sama Ya, maklumin. turu is healing, it's true. kata Mbak Wi, turu is healing is true. Ya betul, true. Turu is healing is true. Oke, kita nanti jumpa lagi di minggu depan, masih ada TFH, dan jangan lupa minggu depannya lagi, tanggal 25, kita akan ada SFH, ya. Pasti pembicaranya juga luar biasa, teman-teman selalu siap untuk belajar, dan selalu pastikan ajak mereka-mereka yang dirasa masih pingin banyak bertanya, atau pingin haus mencari pengetahuan, pingin belajar lebih banyak, ya kan? Dan di sini kita bisa diskusi secara konstruktif, ya. Oke, selamat malam teman-teman. Thank you Mas Tio. Terima kasih, semoga bermanfaat.